Di awal cerita terlihat ada burung gagak dan langit seperti darah, ada seorang yang sedang berjalan tubuhnya dipenuhi luka, dia tidak pernah tertangkap. Sialan, terlalu kuat. Semua orang dimusnahkan, gumamnya tidak jelas. Tiba-tiba ada bayangan sesuatu cepat yang melewati dirinya, dia terkejut dan langsung berteriak keluar. Aku tahu kau di situ. Terjadi hening setelah dia berteriak. Tiba-tiba ada sesosok monster di sampingnya. Pria itu pun berkata, apakah ini akhirnya? Tiba-tiba setelah dia mati, dia kembali ke masa lalu, dan lalu ada seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang. Dia bertanya kepada MC, "Hei, apa kau baik-baik saja?" MC berbalik dan dia mengarahkan mouse ke seorang yang bertanya kepadanya. Pria itu pun terkejut, dia berkata, Qin Yu, apa yang kau lakukan? Apa kau punya dendam dengan mouse? Tanyanya. Di sini nama MC kita Qin Yu. Qin Yu berpikir mouse komputer, tanyanya sambil kebingungan. Qin Yu pun bertanya, jam berapa sekarang dengan tatapan serius. 10:30. Ini masih terlalu awal untuk makan siang, kata si gendut. Tiba-tiba Qin Yu berbalik dan menarik dasi si gendut sambil dia berteriak, aku tanya tahun berapa sekarang? Wanita di samping si gendut menjawab, ini 2019. Ada masalah apa kau hari ini? Tidak membawa obatmu ya? Tanya wanita itu. Haha, kau terlalu banyak membaca novel tentang reinkarnasi. Ini bumi. Canda si rambut merah, si botak ikut menimpali, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang mengejutkan. Dinasti Qing yang agung mati. Canda si botak. Qin Yu melihat ke arah luar, terlihat langit sudah mulai merah. Di saat Qin Yu sedang melihat arah luar dan seorang pria bertanya kepadanya, hei Qin Yu, apa kau malas-malasan lagi? Ternyata itu bosnya. Bosnya itu pun terus mengomeli Qin Yu. Qin Yu menatapnya dengan dingin. Qin Yu tanpa aba-aba langsung membanting bosnya ke lantai. Kepala botak bosnya itu pun mencium lantai. Tahun 2019. Bukankah tahun itu awal terjadinya kiamat? Tanya Qin Yu di pikirannya, sedangkan di posisi bosnya yang dibanting oleh Qin Yu hanya bisa memegang kepalanya yang sakit. Melanjutkan pikirannya, Qin Yu bertanya, tahun 2019. Langit merah. Benarkah hari ini tanggal 1 April? Gendut bertanya sambil mencoba menenangkan Qin Yu. Qin Yu, ada apa denganmu? Membuat lelucon seperti ini pada April MOB, bukankah terlalu berlebihan? Qin Yu tidak menjawab perkataan dari gendut, dia malah beranjak pergi. Sebelum dia pergi, dia memperingati mereka, kalian semua, cepat dan segeralah menemui keluargamu untuk terakhir kali. Hari ini adalah awal dari kiamat, kata Qin Yu. Sedikit penerangan oleh penulis. Menurut catatan, tanggal 1 April tahun 2019 adalah hari pertama kiamat. Hujan darah busuk dan yang membinasakan. Manusia tidak menduga bahwa hujan ini juga membawa serta penyakit terburuk yang tidak pernah dialami manusia. Orang yang basah kuyup oleh hujan ini akan segera pingsan dan menjadi zombie serta monster, memburu manusia, mengubah dunia menjadi bagian dari neraka. Kita berpindah panel ke arah Qin Yu yang sudah di luar kantornya. Dia terdiam memandangi langit. Tiba-tiba ada seorang pria yang menabraknya. Pria itu berteriak, hei, jangan menghalangi pintu. Kau. Pria itu pun tidak melanjutkan perkataannya dan berjalan pergi sambil asik teleponan. Qin Yu bergumam, jadi ini alat komunikasi pada zaman ini, telepon seluler. Tanyanya. Qin Yu mengambil teleponnya. Aku juga punya, pikirnya. Dia pun terpanah melihat kontak bernama Xiao Yu. Qin Yu pun mengingat di saat Xiao Yu mau pergi sekolah, kakak, aku berangkat sekolah, kata Xiao Yu dalam pikir Qin Yu. Tiba-tiba kepala Qin Yu sakit dan dia menjatuhkan teleponnya. Dia berkata, ini ingatan tubuhku. Ahaha, sepertinya ingatanku bergabung. Kita berganti panel ke arah Xiao Yu. Dia sedang berjalan, tiba-tiba dia terkejut. Ternyata karena Qin Yu meneleponnya. Xiao Yu bertanya, halo kak, ada apa kau menghubungiku? Xiao Yu, cepat pulang ke rumah, kata Qin Yu. Xiao Yu bertanya, kakak, apa aku sudah melakukan kesalahan? Qin Yu menyangkalnya bukan seperti itu. Cuma ini sangat penting. Tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Xiao Yu, dengarkan dan cepat pulang. Oh, oke, sebentar lagi sekolah selesai. Setelah pulang sekolah aku akan segera sampai di rumah sore hari, kata Xiao Yu. Baik, sepulang sekolah, segera pulang ke rumah, kata Qin Yu sambil mematikan teleponnya.
setelah Qin Yu mematikan telepon, Xiao Yu bertanya-tanya dengan tingkah kakaknya ada masalah apa dengannya. Xiao Yu terkejut ada seorang yang menepuk pundaknya. Xiao Ting, ada apa denganmu? Tanya Xiao Yu. Xiao Ting menerangkan pagi hari, daerah di sekitar rumahku hujan. Dan aku basah kuyup kehujanan. Kurasa aku terkena flu. Xiao Yu mengecek kepala Xiao Ting. Wah, panas, kau kena demam. Aku akan membawamu ke rumah sakit, kata Xiao Yu. Kita berpindah panel ke arah Qin Yu yang sedang berkata hujan darah akan segera datang. Aku harus menyelesaikanPERSIAPANKU secepatnya. Pertama kita cari makanan. Qin Yu pun pergi ke supermarket dan membeli kebutuhannya. Selanjutnya dia mencari senjata. Dia menemukan sebatang pipa logam. Qin Yu berkata ini akan cukup kuat setelah dia sah. Qin Yu bergumam saat itu, banyak manusia termasuk aku mengembangkan kekuatan mutan tari ketika berhadapan dengan zombie dan monster yang bermutasi. Kami tak berdaya. Melihat kerabat dan kawanmu dibantai dan dilukai satu demi satu hingga aku sendiri berakhir mati dengan cakaran monster. Namun, Tuhan memberiku kesempatan lain dan memungkinkanku untuk bereinkarnasi 100 tahun yang lalu ke waktu sebelum bencana terjadi saat ini, sebelum musuh bermutasi, berevolusi dan menjadi lebih kuat, aku akan menjadi lebih kuat dulu. Saat ini, aku ingin menggunakan kekuatanku sendiri untuk melindungi kerabat dan kawanku. Terlihat di tengah kota banyak orang yang berkata sambil menunjuk ke arah langit. Wow, lihatlah sendiri. Langitnya merah. Apa yang terjadi? Hujan. Hujan ini mendidihkanku. Kata orang-orang sial, sudah dimulai. Kata Qin Yu sambil dia berjalan di tengah keramaian dan membawa pipa logam yang ditemukan sebelumnya. Orang-orang pun berkata, hei, kenapa orang itu memegang pipa logam? Mungkin dia tidak puas dengan Mas Yarakat. Kata seorang. Mereka pun berkata lebih baik menghindarnya, sedang Qin Yu tidak menggubris omong mereka. Dia melihat hujan yang sudah turun. Kita berpindah di saat Qin Yu yang sudah ada di dalam taksi. Supir itu berkata sambil berkeringat, kau lihat hujannya, merah. Tidakkah kamu ingin tahu? Hehehe, Qin Yu berkata dengan dingin, setelah kau mengantarku, kau harus cepat pulang, atau kau akan terjebak kemacetan lalu lintas. Aku takut kau takkan sampai rumah, kata Qin Yu. Qin Yu membuka HP dan menelpon Xiao Yu. Qin Yu bertanya, Xiao Yu, apa kau masih di sekolah? Aku datang menjemputmu. Aku hampir sampai ke sana, kata Qin Yu. Xiao Yu menjawab, aku masih menemani Xiao Ting di rumah sakit. Dia sakit? Qin Yu terkejut dan langsung berteriak, dia sakit. Dia tidak sadar. Apa kulitnya panas mendidih? Tanya Qin Yu. Xiao Yu membenarkan perkataan kakaknya, iya. Benar, sepertinya dia mau bangun. Aku akan tutup. Qin Yu tambah berteriak, Xiao. Menjauh darinya, dia akan berubah. Sebelum Qin Yu menyelesaikan perkataan, Xiao Yu terlebih dahulu mematikan telepon sial. Dia menute UPNYA. Kata Qin Yu. Qin Yu berkata ke supir sambil menatap dengan serius, Pak. Bisakah kau menyetir cepat? Supir itu pun ketar-ketir. Dia berkata, oke, tapi jangan sakiti aku. Kita dipindahkan panel di area sekolah. Terlihat Xiao Ting yang sudah bangun dan matanya merah. Xiao Yu berkata pada gurunya, guru. Xiao Ting baru sadar. Guru itu menjawabnya, dia sadar cepat sekali. Ambulannya belum datang, kata si guru. Mereka berdua terdiam melihat Xiao Ting yang ingin bangun dari kasurnya. Guru itu mendekati Xiao Ting sambil menasehati, nak, tubuhmu masih lemah. Ayo berbaring di tempat tidur. Lihatlah, matamu merah. Tapi Xiao Ting langsung melompat dan menggigit tangan dari guru itu. Guru hanya bisa kebingungan dan dia langsung berkata, nak, kenapa kau mencoba menggigitku? Tanya guru itu. Xiao Yu bertanya, Xiao Ting, apa yang kau lakukan? Tanya Xiao Yu. Terlihat Xiao Ting yang telah kerasukan setan zombie. Xiao Ting. Kata Xiao Yu gugup. Guru itu mencoba untuk mendekati Xiao Ting. Tiba-tiba guru itu terjatuh dan di saat itu Xiao Ting melompat menerkam guru yang tak berdaya, sedang cewek Mimin hanya bisa melihat dengan diam. Di saat guru itu sudah kelar dimangsa, di saat itu Xiao Ting langsung melompat ke arah Xiao Yu. Sedikit lagi leher Xiao Yu kena. Tiba-tiba ada sebuah serangan yang menghantam zombie Xiao Ting dan terpentallah ke dinding. Ternyata yang menyerangnya Qin Yu. Qin Yu langsung menusukkan pipa besi ke zombie. Makan ini, kata Qin Yu. Kakak.
Teriak Xiao Yu mencoba untuk menghentikan kakaknya, tapi sudah terlambat. Xiao Yu pun hanya bisa menangis sambil menutup mukanya. Setelah beberapa saat Xiao Yu berkata kau membunuhnya. Sambil menangis, Qin Yu mencoba untuk menenangkan adiknya, dia jadi zombie. Dia bukan teman yang kau kenal lagi, kata Qin Yu sambil menghapus noda di pipanya. Setelah itu Qin Yu mengajak adiknya pergi. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Qin Yu berjalan pergi. Dia menegaskan ke adiknya cepat pergi. Tempat ini akan segera diserbu oleh para zombie. Terlihat mereka berdua sudah keluar dari sekolah. Xiao Yu ngide untuk menyentuh hujan darah. Sambil berkata sudah hujan lebat, Qin Yu hanya bisa terkejut dan langsung berkata sambil ingin menghentikan adiknya, Xiao Yu, jangan menyentuh tetesan hujannya. Ternyata sudah terlambat, hujan sudah membasahi tangan Xiao Yu. Sial! Teriak Qin Yu sambil menepis tangan adiknya. Xiao Yu bertanya dengan polosnya, apa yang salah kak? Hanya basah karena hujan. Apa kau tidak merasa hujannya sangat panas? Tanya Qin Yu. Sangat panas. Tidak, apa ini hujan asam? Jawab Xiao Yu dengan polosnya. Qin Yu berpikir dengan keras sambil bergumam, aneh, bahkan orang yang tahan terhadap hujan darah juga merasakan efek panasnya. Qin Yu berkata jangan khawatirkan itu sambil dia berjalan ke arah adiknya. Dia berkata bagaimanapun, Xiao Yu, pakai jas hujannya. Hindari basah kuyup oleh hujan. Mereka berdua pun sudah memakai jas hujan. Qin Yu berkata sekarang, kita cuma punya satu tugas. Untuk melarikan diri dari musibah ini. Sambil terlihat banyak orang yang dikejar zombie, kau siap? Kita jalan sekarang, tanya Qin Yu. Xiao Yu berkata Qin Yu langsung teriak maju. Xiao Yu pun ikut berteriak serbu. Sangat terlihat tingkat kocak dua saudara tersebut. Oke lanjut, hei. Jangan teriak, kata Qin Yu. Hahaha, padahal dia duluan. Xiao Yu kaget. Ups. Mereka berdua pun lanjut larinya. Di perjalanan mereka merlihat ada ibu-ibu yang berkata sayangku, kenapa kau menggigit ibumu? Dan juga terlihat ada seorang pria yang sedang dimukbang oleh zombie. Kakak. Ara, ini, tanyanya. Qin Yu menoleh ke belakang sambil teriak Xiao Yu. Jangan berhenti, terus lari, ayo lari sepanjang jalan pulang. Xiao Yu pun hanya bisa menurut dan lanjut lari. Di perjalanan dia mendengar teriakan minta tolong. Tiba-tiba ada seorang pria gendut yang berlari ke arah mereka sambil dikejar gerombolan zombie. Tunggu. Tunggu aku. Tolong, kata si gendut. Qin Yu melihat ke belakang dan dia melihat si gendut itu sudah tergigit di bagian tangan. Qin Yu berkata saudara, kau telah digigit. Para zombie tidak akan berhenti mengikuti kami bila mencium bau darah. Tolong jangan ikuti kami. Gendut itu pun hanya bisa teriak histeris, tidak. Aku tidak tergigit. Aku gak mau jadi bagian dari mereka. Sial, pria ini. Dia akan menarik semua zombie terdekat. Kata Qin Yu. Gendut itu langsung memegang tangan Xiao Yu. Apa yang kau lakukan? Tanya Xiao Yu. Gendut itu mengoceh gak jelas kenapa. Kenapa aku digigit dan bukan kalian? Aku gak peduli sekarang. Jika aku mesti mati, kita akan mati bersama. Inilah orang egois, bajingan kau. Teriak Qin Yu. Qin Yu pun langsung melayangkan sebuah pukulan sambil berkata, kalau kau mau mati, langsung saja. Boom! Terkenalah pukulan di muka gendut itu. Jika ingin mati jangan ajak yang lain juga. Kata Qin Yu. Gendut itu terpental cukup jauh. Di saat itu zombie telat berkumpul untuk mukbang. Mereka berdua pun langsung meninggalkan si gendut. Kakak kita membunuhnya, kata Qin Yu sambil takut. Qin Yu menenangkan Xiao Yu, jangan merasa bertanggung jawab. Dia sudah digigit dan dia pasti akan mati. Dia ingin menyeretmu. Jika kita tidak melakukan ini, pada akhirnya kita akan mati, kata Qin Yu ke adiknya sambil terus lari. Mereka pun sampai ke apartemen. Qin Yu berkata kelihatannya rumah kita juga mengalami kekacauan. Xiao Yu, mendekat di belakangku. Aku takut ada beberapa zombie di gedung ini. Sambil sikap siaga, Xiao Yu pun berjalan sambil memegang jas kakaknya. Dia berkata, kakak, ini menakutkan, mari bergegas pulang.
Qin Yu mendengar suara dan langsung melihat ke arah tangga. Tidak ada apa-apa dan tiba-tiba ada kaki seseorang yang berjalan ke arah mereka. Qin Yu berkata dengan pelan, suara langkah kaki. Tiba-tiba muncul sesosok zombie Sugiono. Hahaha, dari tangga, zombie itu langsung maju ke arah mereka. Qin Yu menyuruh adiknya mundur. Xiao Yu, mundur. Teriak Qin Yu, zombie Sugiono pun maju menerjang. Qin Yu menahan mengunakkan pipa besi. Qin Yu terjatuh dan dia bergumam, sial, berdasarkan kekuatan fisikku sekarang. Aku tidak bisa menghadapi zombie secara langsung. Ah, yaa, teriak Xiao Yu sambil melempar sebongkah batang ke kepala zombie, dan tak terjadi apa-apa. Zombie Kake Sugiono tersenyum lembar melihat Xiao Yu. Tubuh Xiao Yu pun langsung gemetar dan dia terduduk ke lantai sambil teriak ahahaha. Kake Sugiono pun langsung menerjang salah zombie itu langsung melompat ke arah Xiao Yu. Sebelum mencapai Xiao Yu, zombie Sugiono terlebih dahulu terkena serangan oleh Qin Yu. Zombie itu langsung terjatuh. Qin Yu tidak membiarkan zombie bangun, dia langsung menusuknya. Qin Yu kelelahan. Huff. Kau tak apa, ayo cepat pulang ke rumah, kata Qin Yu. Xiao Yu berkata itu dia tetangga sebelah Kaita, Kake Sugiono. Xiao Yu pun hanya bisa menangis. Setelah beberapa Xiao Yu menangis, mereka sudah di depan pintu rumah. Xiao Yu bertanya, Kakak, sepertinya kau tahu kalau kiamat ini akan terjadi. Qin Yu pun tidak menjawabnya, dia sibuk membuka pintu. Setelah memasuki rumah terlihat tumpukan kardus dan Qin Yu berkata sambil memegang pundak adiknya, Xiao Yu, dengar baik-baik apa yang kukatakan. Mulai sekarang, tiap hari akan menjadi lebih berbahaya. Aku akan melindungimu, kata Qin Yu, tetapi kau harus patuh dan menyadari betapa sulitnya situasi ini. Xiao Yu, selalu mendengarkan kakak. Qin Yu melajutkan perkataannya, selama kiamat, setiap orang akan mengorbankan orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Qin Yu menegaskan hati manusia sekarang akan menjadi lebih jahat dari sebelumnya, jadi jangan mudah percaya orang. Penulis sedikit menjelaskan sebagian besar zombie berperilaku seperti mereka mengalami stimulan, memiliki ledakan kekuatan dan kekuatan yang luar biasa. Belum lagi zombie yang berevolusi dan monster bermutasi dalam jumlah yang mengejutkan umat manusia. Orang normal yang ingin menghadapi mereka dalam pertempuran langsung hanya mimpi. Qin Yu melanjutkan perkataannya, bagaimana aku tahu ini, akan kujelaskan padamu nanti. Sekarang tujuan utamaku adalah menjadi lebih kuat dan berevolusi melalui pelatihan dan berburu, mendapatkan kekuatan yang mirip dengan zombie dan monster bermutasi. Karena ini adalah masa kiamat, saatnya untuk menikmati mandi air hangat terakhir, kata Qin Yu. Dia yang ingin mandi. Kita berpindah panel. Di saat Qin Yu mandi, dia bergumam, setelah beberapa hari, listrik akan terputus. Tiba-tiba Qin Yu mendengar suara, ternyata suara Xiao Yu yang masuk ke kamar mandi BJIR. Hahaha, Xiao Yu berkata, kau lupa sabun dan sampo? Kenapa kamu menerobos masuk? Kenapa kamu tidak mandi dulu? Tanya Qin Yu. Ini bukan pertama kalinya kan, kenapa kau tiba-tiba malu? Jawab singkat Xiao Yu. Xiao Yu pun memberi sabun ke belakang Qin Yu. Setelah mandi Xiao Yu langsung masak. Kelar masak mereka berdua langsung makan. Xiao Yu bertanya, mengapa kita tidak pergi ke tentara dan mengandalkan mereka? Jika kejadian mengerikan seperti ini terjadi, cuma mereka yang bisa melindungi kita. Qin Yu menjawab, tidak, mereka tidak tahu cara menghadapi mereka. Mereka hanya bisa menjamin keselamatan kita beberapa tahun saja. Kau tahu. Kau bisa mengatakan pada mereka tentang hal ini, kata Xiao Yu. Menurutmu para tentara akan mendengarkan warga sipil? Meski kita pergi, kita tidak bisa bertemu orang yang bertanggung jawab, jawab Qin Yu. Xiao Yu pun berkata, dengan muka datar, Xiao Yu, kau harus mengerti tidak ada untungnya bergabung dengan kelompok yang lemah, kata Qin Yu. Hanya jika kau kuat, maka kau memiliki peluang dalam bahaya. Di samping ancaman zombie dan monster bermutasi, ada juga manusia. Setelah mereka berbincang di meja makan, kita berpindah ke panel di saat Xiao Yu yang sedang mengetuk pintu. Xiao Yu langsung masuk karena tidak ada tanggapan. Dia bertanya, kakak, apa yang kau lakukan di dalam? Qin Yu berkata, Xiao Yu, kau harus keluar. Aku membliat peledak. Jadi sangat berbahaya di sini.
Xiao Yu bertanya kembali bagaimana? Bagaimana kau tahu itu? Qin Yu mencari alasan dia berkata ini sangat sederhana, cukup cari di Google. Oke, tutup pintu dulu atau kita akan berakhir tunawisma, terlihat cairan oranye yang ada di dalam botol, malam pun tiba Qin Yu bergumam sudah berapa tahun sejak aku tidur nyenyak di tempat tidur yang nyaman, kakak kata Xiao Yu. Aku ketakutan, bisakah aku tidur DNGANMU? Tanya Xiao Yu, Qin Yu pun tidak menjawabnya tapi Xiao Yu tetap tidur di sampingnya, Qin Yu sebelum tidur bergumam kembali aku hanya berharap ini bukanlah mimpi. Xiao Yu telah bangun dia melihat kakaknya sudah mau pergi dia bertanya kakak, kau mau pergi kemana? Qin Yu menjawab dengan pose kerennya, aku pergi memeriksa setiap unit di apartemen, jika ada zombie di sana, aku akan membunuh mereka dalam perjalanan. Aku, kakakmu, bukanlah orang normal. Jangan khawatir, aku adalah Gun Slinger level 2A di masa lalu. Jawab Qin Yu-nya. Gun Slinger adalah orang yang ahli dalam penggunaan senjata terang penulis. Sedangkan Xiao Yu hanya bisa memasang wajah konyolnya karena kebingungan, Xiao Yu berteriak sebelum Qin Yu pergi kakak, tolong hati-hati. Qin Yu keluar dari rumah mereka, Qin Yu mengetuk pintu sambil berkata ada orang di sini tiba-tiba ada suara orang berlari dari dalam rumah itu, Qin Yu langsung lari ke arah tangga seperti yang kuharapkan. Dia langsung bersiaga untuk menyerang suatu yang datang ke arahnya, dia berkata kemari. Jadilah mangsa pertamaku hari ini. Teriak Qin Yu, terjadi hening sebentar, dan tiba bum pintu hancur diterobos oleh zombie, zombie itu melihat sekeliling, Qin Yu berkata kau tidak perlu mencari lagi. Sambil dia melompat ke arah zombie, aku di sini. Kepala zombie itu pun langsung terkena pukul dan langsung ditusuklah zombie yang sedang terkapar itu, HUFF. HUFF, Qin Yu MEBEDAH tubuh zombie untuk mencari bahan evolusi, Qin Yu melihati bahan evolusi yang ada di tangannya, dia berkata sangat sulit untuk menemukan bahan evolusi dari zombie semacam ini. Qin Yu lanjut mencari mangsa, BAAM, dia menemukan banyak zombie dan semua telah dikalahkan dengan ditusuk, Qin Yu berkata sambil kelelahan Hufet. Hufet, unit terakhir, tidak ada satupun yang selamat heh. Terdengar dari dalam ruang ada suara tangisan bayi, Qin Yu senyum dia berkata tangisan bayi. Mungkinkah masih ada beberapa orang yang selamat di unit ini? Dia masuk ke dalam sambil bertanya ada orang di sini. Kita melanjutkan part sebelumnya, di saat Qin Yu sudah memasuki rumah dia melihat ada bayangan merah yang bersembunyi di bawah kursi, apa itu? Zombie bermutasi tanyanya, ada mata melihat ke arah Qin Yu, dia langsung mendekati sesosok mata itu, Qin Yu langsung ingin menusuknya, sial ujar Qin Yu karena dia tidak melihat zombie itu lagi, daar, tiba-tiba sesosok bayi zombie mutasi muncul di belakang dirinya, dia menyadarinya dan langsung menepis, tuyul itu langsung terpental, Qin Yu berlari untuk mendekati tuyul itu, makan ini ujarnya, di saat sudah ditusuk, tuyul itu ternyata masih bisa menghindari, Qin Yu bertanya-tanya apa zombie itu punya kecerdasan, zombie itu langsung berlari ke arah balkon, Qin Yu tidak membiarkannya pergi dan langsung mengejarnya juga, tapi terlambat karena tuyul itu sudah berhasil melompat, sialan, aku membiarkannya kabur, tiba-tiba ekspresi Qin Yu tersenyum melihat ke arah bawah, ternyata tuyul itu sudah pergi alam baka, bagaimanapun, dia zombie level rendah, Qin Yu memasuki rumah kembali di melihat wali dari zombie bayi itu yang sudah dimukbang, dia langsung ke dapur untuk mencari persediaan, hari sudah sore, Qin Yu sudah sampai ke rumah memanggil Xiao Yu aku pulang, Qin Yu membawa sekarung persediaan, dilempar ke lantai, Xiao Yu terkejut wow. Kakak, di mana kamu menemukan begitu banyak persediaan? Qin Yu menjawab keterkejutan adiknya tidak ada orang lain yang selamat di gedung selain kita. Ada banyak persediaan, dan aku masih perlu melakukan beberapa perjalanan lagi, Xiao Yu menyuruh kakaknya langsung makan, kenapa kau tidak duluan saja? Aku ingin mandi, kak. Kau, memikirkan, mandi, hei, aku hanya ingin mandi. Jangan salah paham ujar Qin Yu, kita langsung di-skip ke esok harinya, terlihat Qin Yu yang sudah ada di balkon melihat perkotaan, kakak, apa kau akan pergi keluar hari ini? Aku ingin menjadi manusia yang berevolusi dalam 3 hari dan menemukan lebih banyak persediaan untuk mengisi kembali rumah kita pada saat yang sama. Jawab Qin Yu,
Aku ingin ikut, kata Xiao Yu. Tidak. Terlalu berbahaya. Berdasarkan pada kemampuan fisik dan BERTAHANMU saat ini, kau tidak akan bertahan hidup. Xiao Yu menyerah untuk ikut. Hati-hati kakak, ujarnya. Kita sudah berpindah tempat di mana Qin Yu sudah ada di tengah kota dan melihat dua zombie. Qin Yu langsung mendekat dan memukul salah satu dari zombie itu. Di saat Qin Yu melihat jasad zombie, tiba-tiba zombie satunya memegang bahu Qin Yu. Qin Yu menoleh langsung menepis tangan zombie. Di saat itu juga zombie itu ditusuk. Kita maju ke beberapa jam ke depan. Hari sudah sore. Qin Yu duduk di dekat banyak jasad dari zombie. Brengsek. Aku telah membunuh lebih dari 10. Mematahkan beberapa pisau kecil. Namun aku tidak dapat menemukan satupun bahan evolusi, ujar Qin Yu dengan kesal. Sudah sore. Xiao Yu mungkin mulai khawatir. Terlihat hari sudah malam. Qin Yu baru sampai ke depan pintu rumahnya. Xiao Yu buka pintu, kata Qin Yu. Xiao Yu langsung memeluk kakaknya. Kakak, kau pergi sangat lama hari ini. Aku jadi sangat khawatir. Qin Yu menenangkan adiknya. Jangan khawatir. Aku telah menangani lebih dari 10 zombie hari ini dalam satu serangan. Sayang sekali aku tidak bisa menemukan item yang aku cari. Jangan terburu-buru. Pada akhirnya kau akan menemukannya. Sementara itu, Xiao Yu akan berdoa untukmu di rumah. Sambil tersenyum. Ada suara orang di jalan. Sialan. Cepat lari. Teriak salah satu orang di sana. Qin Yu mendengar suara. Dia berkata pada adiknya, ada seseorang yang selamat. Terlihat ada 3 bayangan orang yang sedang dikejar-kejar zombie. Mereka melihat sebuah pagar. Cepat naik, ujar rambut kuning. Mereka berhasil menaiki pagar tersebut. Rambut kuning itu pun langsung mengejek para zombie, sedang temannya menuju ke atas sambil berkata, kakak Huang. Lihat sebelah sana, orang yang selamat. Qin Yu dan Xiao Yu langsung bersembunyi. Xiao Yu bertanya, kakak, mereka orang-orang yang selamat. Haruskah kita membantu mereka? Xiao Yu, apa kamu lupa arah yang telah aku katakan padamu sebelumnya? Ini era kiamat, sulit untuk memahami hati seseorang. Oleh karena itu, kita harus selalu tetap waspada. Rambut kuning berkata, akhirnya kita menemukan seseorang yang hidup. Ayo, cepat, mereka sudah sampai di depan rumah Qin Yu dan mengetuk pintu dengan keras. Dor, mereka berdua berkata, jangan pura-pura kau tidak ada di sana. Kami baru saja melihatmu. Cepat buka pintu. Qin Yu membuka pintu langsung diteriaki, apakah kamu tuli? Lama sekali untuk teriak rambut kuning. Mental si rambut kuning pun ciu karena melihat pipa yang dipegang Qin Yu. Apakah ada yang salah? Tanya Qin Yu dengan tatapan serius. Hai saudara, jangan marah. Kami bukan orang jahat. Kami hanya senang melihat orang yang selamat lainnya. Kata si rambut kuning dengan gugup. Dua temannya itu pun membenarkan perkataan si rambut kuning. Saudara, bisakah kau membiarkan kami masuk jadi kita bisa mengobrol? Kami sudah kelaparan selama beberapa hari. Kata si rambut kuning. Qin Yu menjawab dengan tegas tidak. Xiao Yu berjalan ke arah kakaknya sambil berkata, kakak, bagaimana jika memberikan mereka beberapa makanan? Sambil dia sudah membawa 2 bungkus plastik yang berisi makanan, si rambut kuning berkata sambil menggunakan ekspresi cabul, terima kasih. Dada cewek ini, wah, dada nona ini, wah, nona ini baik hati. Setelah mereka menerima makanan, Qin Yu langsung mengusir mereka. Ruangan itu kosong dan tidak ada zombie. Jika kau ingin tinggal, pergi ke sana, teriak Qin Yu. Kita berpindah tempat di mana mereka bertiga sedang makan mie. Rambut kuning berkata, Cih. Memberi kita beberapa mie instan dan kemudian ingin mengusir kita. Rambut kribo ikut berkata, bukankah itu bagus bahwa kita bisa makan? Botak ikut menimpali, apakah kau memperhatikan ekspresi wajah tunangannya ketika kita mendekati mereka sore ini? Maksudnya itu Qin Yu yang mereka salah paham. Lanjut, dia tidak sabar untuk menelan kita sepenuhnya. Haha Ana, mereka pun telah selesai makan mie. Mereka lanjut berbicara, Cih. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang jalan di sebelah? Tanya rambut kuning ini. Mereka maksud Xiao Yu ya. Kribo menjawab, bagaimana aku bisa melewatkannya? Kecantikannya adalah kelas atas. Apa? Kamu ingin bagian? His. Bocah yang bersamanya terlalu sombong. Kita akan mengurusnya besok, ujar botak sambil mau merokok. Rambut kuning mengungkapkan rencananya. Besok siang, kita akan mengetuk pintu mereka dan meminta makanan.
Ketika mereka membukanya, kita bertiga akan menyerangnya bersamaan, Kribo merespon ya. Kita tidak tahu bagaimana hubungan gadis itu dengannya. Apakah dia saudara perempuan atau pacarnya? Besok, kita akan menggunakan cara yang biasa dan mempermainkannya di depannya sampai kita lelah. Lalu, kita bunuh dia, Mari kita selesaikan bocah itu tetapi menjaga pacarnya sehingga kita bisa merasakan dan menikmatinya perlahan, ujar mereka. Sedang Qin Yu telah mendengar semua perkataan mereka. Hari semakin malam, Qin Yu pun mulai beraksi. Dia membuka pintu balkon dengan perlahan dan langsung masuk. Terlihat mereka bertiga sedang tertidur mulas. Qin Yu mendekati botak dan langsunglah ditutup mulutnya sampai dia tak bisa bernafas. Sedang dua temannya belum menyadari botak telah tewas. Tiba Kribo terbangun. Kau! Teriak Kribo, cerot, pipa besi Qin Yu telah menembus kursi beserta Kribo. Nasib si rambut kuning gak diketahui soalnya panel langsung berpindah di mana Qin Yu yang sudah pulang. Xiao Yu hanya bisa terkejut. Kakak kau membunuh mereka? Qin Yu menegaskan ke Xiao Yu mereka semua sampah, setumpuk sampah. Kita sudah berpindah ke siang hari di mana Qin Yu yang mau pergi berburu. Xiao Yu berteriak, kakak, kau harus hati-hati. Qin Yu telah berhasil mengalahkan zombie dan mengambil kristal dari tubuh zombie. Qin Yu mengeluh, mengapa aku memiliki nasib buruk? Aku sudah menyingkirkan setidaknya lebih dari 100 zombie. Meskipun mereka adalah zombie kelas rendah, aku masih tidak bisa menemukan bahan berevolusi. Mungkinkah alasannya bahwa kiamat baru saja dimulai, sehingga materi yang berevolusi belum diproduksi? Ujar Qin Yu. Menyadari ada supermarket di depannya, tampaknya aku telah berjalan tanpa sadar ke supermarket ini. Aku bisa masuk dan mencari barang yang bisa diselamatkan. Qin Yu menyadari sesuatu. Suara apa itu? Kata Qin Yu, dia lari ke dekat bas untuk bersembunyi. Terlihat suara yang didengar Qin Yu sebelumnya itu suara langkah dari binatang mutasi, binatang buas bermutasi. Luar biasa. Binatang ini beratnya sekitar 60-70 jin, jadi mungkin ada batu evolusi bersamanya. Pikir Qin Yu berpikir sekali lagi untuk membunuh binatang mutasi itu. Dengan kemampuanku saat ini, aku takut sulit bagiku untuk menghadapi makhluk yang berevolusi ekstrim ini, tetapi jika aku berhati-hati, aku bisa bertahan. Qin Yu melihati binatang mutasi itu yang memasuki supermarket, terdiam sejenak. Tiba-tiba diam Qin Yu berubah menjadi terkejut, karena melihat tangan monster lain yang ingin menangkap binatang mutasi itu dari dalam supermarket. Angin kencang keluar dari arah supermarket. Sial, apa yang bisa bersembunyi di dalam supermarket ini? Pikirnya, terlihat yang keluar itu monster tapi ada seperti manusia di atasnya. Qin Yu menyadari sesuatu. Tidak mungkin, apakah itu spesies iblis? Tidak, sekarang bukan waktunya untuk tertegun. Ujar Qin Yu sambil berjalan. Zombie tipe iblis yang menakutkan dapat dengan mudah melenyapkan manusia berevolusi terkuat, bahkan kembali dalam 100 tahun di masa depan, di mana hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Masing-masing dari mereka datang dalam bentuk yang berbeda dan memiliki satu titik yang sama, yang menyebabkan rasa takut kepada manusia dan jiwa mereka terguncang. Populasi mereka kecil, dan jika kau menambahkan semuanya, akan ada kurang dari 10 dari mereka. Tetapi masing-masing dari mereka memiliki kekuatan iblis untuk menghancurkan rumah-rumah aman yang menampung hingga ribuan orang. Karenanya, mereka mendapatkan nama tipe iblis asteris. Jika aku bisa ambil kesempatan untuk membunuhnya, di mana dia masih mengalami pubertas, maka terhenti perkataan Qin Yu. Dia langsung mengambil pipa besinya sambil melanjutkan perkataannya. Aku bisa menjadi manusia yang berevolusi dengan dua kemampuan berbeda dengan bantuan materi yang terus berkembang. Dan diperlihatkan binatang mutasi tak berdaya melawan iblis mutasi, terkena pukulan dan terpental ke dinding. Boom, binatang mutasi itu langsung dimukbang. Qin Yu masih melihat dari belakang dan dia berjalan sambil berkata, ini waktunya. Qin Yu berteriak ke arah monster, hei monster, datang dan lawan aku. Iblis mutasi itu terpancing. Qin Yu langsung berlari, kemarilah, nikmati perburuan terakhirmu. Sedangkan iblis mutasi itu terus mengejar tanpa tahu rencana Qin Yu. Hei, aku sebelah sini, panggil Qin Yu. Iblis mutasi langsung membuka mulutnya. Binatang buas ini sangat pintar sehingga menjaga supermarket, tempat yang dipenuhi dengan persediaan sementara menunggu dan menjebak mangsa. Itu pasti tipe iblis meskipun tidak sepenuhnya dikembangkan. Aku pasti akan mati dengan kemampuanku saat ini. Namun ini adalah kesempatan baik bagiku untuk menjadi yang terkuat di dunia.
Pikir Qin Yu, lebih jauh lagi, tidak ada yang bisa menanganinya jika kita menunggu sampai sepenuhnya berkembang. Pada saat itu, aku khawatir bahkan AKUPUN akan mati di tangannya. Persetan, keberuntungan berpihak pada yang berani. Aku akan melawannya, ujarnya sambil memegang pipa besi dengan kuat. Mari gunakan ini sambil dimelepaskan tas yang dibawanya. Tas itu diletakkan di dekat mobil, tiba-tiba meledak. Jika tidak mengerti kenapa bisa meledak, itu karena di dalamnya ada zat peledak yang dibikin oleh Qin Yu di part sebelumnya. Lanjut, iblis mutasi itu terkena dengan telak. Terlihat iblis mutasi itu tak bergerak. Qin Yu masih melihatnya saja. Qin Yu tertawa karena berhasil. Haha. Sempurna, Qin Yu berpikir meskipun sudah mengalami pukulan besar, aku tidak tahu apakah dia masih memiliki sedikit kekuatan tersisa di dalam dirinya. Lebih baik menunggu sampai dia benar-benar mati sebelum memeriksanya. Ujarnya. Qin Yu pun duduk sambil menunggu apakah iblis mutasi itu udah mati atau belum. Qin Yu pun bangun dari duduknya karena dia melihati iblis mutasi tak bergerak dari tadi. Inikah saatnya? Mari kita lihat jenis jarahan apa yang dia jatuhkan, ujarnya sambil berjalan mendekati iblis mutasi. Di saat dia mau mendekati dia melihat sesosok kucing mutasi. Qin Yu langsung bersiap-siap. Kucing mutasi, sepertinya tidak mudah untuk ambil hadiah pertempuran. Terlihat kucing mutasi itu mendekati iblis mutasi. Iblis itu langsung membuka mulut dan cerot, mutan ini berpura-pura mati. Untungnya aku tidak pergi, gumam Qin Yu, karena perubahan mendadak ini terjadi. Aku harus menyelesaikannya dengan cepat. Qin Yu melihat tong-tong minyak. Aku telah menemukannya. Qin Yu langsung melobangi tong dan mengambil minyak yang ada di dalamnya, dan langsung mendekati iblis mutasi. Setelah itu dia menumpakan minyak-minyak itu mengelilingi iblis mutasi. Sedang iblis mutasi karena dia tidak bisa bergerak hanya bisa berteriak RAWR. Qin Yu langsung menyalakan korek api sambil berkata nikmati ini pelan-pelan. Dilemparnya korek itu, walah terbakarlah. Kita telah berpindah ke beberapa saat, api telah terpadam dan gosonglah iblis mutasi itu. Baunya sangat enak. Qin Yu menyiapkan pisaunya biar kulihat, barang bagus apa yang kau punya, kata Qin Yu. Qin Yu mengambil sesuatu dari dalam tubuh iblis mutasi, dan terlihat kristal merah yang didapat dari iblis mutasi. Ini adalah sumber daya jenis iblis yang berkembang, ujar Qin Yu. Qin Yu menoleh ke arah kucing mutasi. Aku hampir lupa tentangmu. Qin Yu membelah tubuh kucing mutasi. Terlihat cahaya putih muncul dari dalam tubuh kucing mutasi. Qin Yu sedikit kecewa. Yah, ini adalah materi evolusi yang aku kenal, ujarnya. Terlihat bola putih yang bersinar. Qin Yu pun mengambil kristal merah sebelumnya dan ditelanlah kristal itu. Qin Yu bereaksi dengan rasa sakit dari kristal merah itu. Hahaha, teriak Qin Yu kesakitan. Mata dan mulut Qin Yu bersinar dan beberapa saat efek kristal itu menghilang. Qin Yu banyak mengeluarkan keringat. Jadi ini bedanya dengan sumber daya iblis tipe EVOLVING. Haha, aku tidak pernah menderita begitu banyak rasa sakit ketika berevolusi, bahkan ketika di masa depan. Sekarang, biarkan aku memeriksanya. Dia mengambil batu untuk mengetes kekuatannya. Batu itu dilempar dan membuat dinding berlubang. Boom, ini kurang lebih 4 kali kekuatan manusia biasa. Di zaman ini dianggap sebagai yang terbaik. Selanjutnya, aku akan memeriksa kemampuannya. Kemampuan pertama adalah neraka. Qin Yu mengetesnya menggunakan tangannya dan tangan itu mengeluarkan api. Sangat bagus. DIKEHIDUPANKU. Sebelumnya, aku juga pengguna kemampuan Inferno, dan itu menyelamatkanku dari kesulitan mengadaptasi keterampilan baru. Qin Yu menghempaskan tangannya, api itu menyebar. Meskipun kemampuan Inferno tidak jauh tapi cukup kuat dan terlatih, aku sangat puas. Qin Yu berhenti dan memeriksa untuk kemampuan kedua. Adalah kemampuan yang tidak kukenal, ujar Qin Yu. Aku akan menemukan sesuatu untuk memeriksanya. Qin Yu melihat batu dan mencoba kemampuannya di batu itu. Tiba-tiba batu itu berubah menjadi 2. Qin Yu terkejut. Kemampuan duplikat. Aku tidak mengerti kemampuan duplikasi ini, tetapi tidak diragukan lagi kemampuan yang sangat langka. Aku hanya bisa melakukan duplikasi pada benda hanya sekali, karena aku bisa menduplikasi batunya. Maka materi evolusi. Dia ingin mencoba ke materi evolusi. Berhasil menduplikasinya. Qin berkata ini efektif. Sekarang mari kita coba duplikatnya.
Itu memiliki 2 kali lipat efektivitas, kemampuannya di luar dugaanku. Di sini Mimin bingung dia duplikat apa. Qin Yu menoleh ke arah kerumunan zombie. Mereka tertarik oleh tipe iblis. Akan menyenangkan untuk mencoba ide baruku. Pikir Qin Yu, sepertinya ini bekerja. Tiba-tiba ada beberapa bayangan Qin Yu, ternyata dia menduplikasi dirinya sendiri. Wow! Berhasil, ujar mereka berdua. Qin Yu melihat ke arah para zombie dan berlarilah mereka berdua untuk menyerang zombie. Qin Yu 1 melihat ke arah belakang dan Qin Yu 2 mempersiapkan pipa besi. Sekarang terima ini. Qin Yu 1 langsung melompat menggunakan tumpuan pipa besi. Dia mengayunkan pipa besi yang dipegangnya dan boom, terjadi ledakan karena serangan Qin Yu. Zombie-zombie itu terbakar sampai tak bersisa. Inilah rasanya menjadi kuat, tapi dia menoleh ke arah belakang. Mereka berdua saling melihat dan terdiam. Aku tidak bisa menjalani hidup dengan 2 diriku. Kata mereka berdua di saat bersama. Aku harus mencoba apakah aku dapat menonaktifkan duplikasi atau tidak, ujar mereka. Kekhawatiranku terselesaikan. Kemampuan dapat dibatalkan. Qin Yu tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Keberuntungan telah berubah. Mungkin ada materi evolusi untuk Xiao Yu di antara beberapa tubuh zombie ini. Kita sudah berpindah panel di saat Qin Yu sudah sampai di rumah dan langsung dipeluk cewek Mimin. Kakak, kau terlambat lagi. Kau membuatku khawatir, ujar Xiao Yu. Jangan khawatir. Kakakmu tidak lagi sama. Aku tidak akan membiarkanmu mengkhawatirkanku lagi. Jawab Qin Yu. Kakak, lain kali jika kamu harus keluar untuk waktu yang lama, kamu harus membawaku juga, tidak masalah. Aku akan membawamu lain waktu. Sambil mengambil barang di dalam tas, Qin Yu mengambil bahan evolusi. Dia berkata, jadi, dengan memakan ini, kau akan menjadi manusia yang berevolusi. Dan dia mengunakil duplikat supaya menjadi 2 bahan evolusi itu. Xiao Yu bertanya, manusia evolusi? Qin Yu menjelaskannya, betul. Ketika kau menjadi manusia yang berevolusi, zombie berlevel rendah itu tidak lagi menjadi ancaman bagimu. Xiao Yu langsung menelan bahan evolusi itu. Qin Yu bertanya, bagaimana? Kau merasakan sesuatu? Rasanya seperti permen. Sangat enak. Jawab Xiao Yu. Qin Yu hanya bisa menepuk jidatnya karena melihat tingkah adiknya. Aku tidak tanya itu. Bagaimana perasaanmu? Jelas Qin Yu. Apa? Ada sumber kekuatan yang memancar keluar. Xiao Yu kebingungan, sumber kekuatan yang memancar keluar. Aku tidak merasakan itu. Jawab polos Xiao Yu. Qin Yu juga kebingungan sambil melihat bahan evolusi itu. Dai berkata, ini mustahil. Setelah makan bahan evolusi, seseorang akan menjadi manusia evolved. Jelas Qin Yu, bisa kau coba makan satu lagi. Qin Yu memberikan bahan evolusi. Xiao Yu sedikit bercanda, aku perlu menambahkan sedikit gula untuk makan ini. Setelah itu Qin Yu bertanya lagi, kau tidak bisa merasakan sesuatu? Aku tidak merasakan apapun. Jawab singkat Xiao Yu. Qin Yu berpikir, dia berkata, ini di luar yang ku tahu. Aku belum pernah mendengar tentang manusia memakan 2 bahan evolusi dan tidak mengalami reaksi. Xiao Yu sedih, kakak, apakah ini sangat berharga? Sia-sia membiarkanku memakannya meski aku tidak punya reaksi untuk itu. Qin Yu menenangkan adiknya, untuk kita saat ini, itu bukan apa-apa. Ini bukan bahan yang sangat penting bagi kita. Tidak usah resah. Sambil mengelus kepala adiknya, Xiao ingin mengatakan sesuatu sambil malu. Sebenarnya, aku merasakan sesuatu, aku merasa itu enak. Makan itu membuatku merasa penuh, ujar Xiao Yu. Qin Yu terkejut, merasa penuh? Setelah memakannya, aku merasa sangat enak. Aku menginginkannya lagi, kata Xiao Yu sambil kesenangan. Aku rasa potensimu harus tinggi dan mengharuskanmi mengkonsumsi lebih dari yang lain untuk menjadi manusia evolved, jadi itu masalahnya. Tidak akan sia-sia, tanya Xiao Yu. Sepertinya begitu. Tunggu sampai aku menemukan lebih banyak bahan evolusi. Maka kita akan tahu, ujarnya sambil minum. Xiao Yu memanggil kakaknya sambil dia fokus ke komputer. Kakak, lihatlah ini. Qin Yu bertanya, kita masih punya internet? Sepertinya banyak tempat yang belum menderita banyak korban dari kiamat ini, ujar Qin Yu, sedangkan Xiao Yu hanya terdiam. Qin Yu terkejut melihat gambar yang ada di komputer. Spesies mutasi. Apa itu? Tanya Xiao Yu. Itu adalah bencana dan kematian. Jawab singkat Qin Yu.
Di part sebelumnya Qin Yu dan adiknya mereka berbicara tentang spesies mutasi, zombie, spesies bermutasi, penyakit kiamat, tidak ada yang lebih buruk dari itu, spesies asing akan menjadi salah satunya, beberapa kekuatan tak dikenal dari luar menciptakan keretakan di dunia ini, yang sudah dipenuhi dengan kekacauan dan kekacauan setelah kiamat dimulai, dengan keretakan ruang terbuka, para penyerbu masuk ke dunia kita satu demi satu. Penjajah ini adalah spesies alien, keretakan ruang membawa banyak jenis monster, walaupun mereka berbeda dalam banyak bentuk dan ras, mereka memiliki sifat yang sama. Mereka menganggap manusia sebagai musuh dan tidak menginginkan apapun kecuali membunuh mereka. Mengapa mereka muncul? Bagaimana mereka terkait dengan kiamat? Kita tidak memiliki petunjuk tetari. Ketika mereka muncul, mereka menargetkan kota-kota kita dan kita tidak akan bertahan lama melawan mereka, terang Qin Yu. Dengan serius, serangga ini menakutkan, respon Xiao Yu, serangga-serangga asing ini, begitu mereka memiliki sarang, akan berlipat ganda dengan sangat baik, mereka akan menyerang dan menghancurkan kota atau desa sejauh bermil-mil. Mereka seperti belalang, mereka hanya meninggalkan tulang, kematian dan kesedihan dimanapun mereka berada, waktu tidak menunggu siapapun. Mulai besok dan seterusnya, aku harus menjadi lebih kuat lebih serak. Ujar Qin Yu dengan yakin, kakak. Aku ingin ikut denganmu. Saatnya bagimu belajar bagaimana beradaptasi untuk hidup di dalam kiamat. Jawab Qin Yu. 2 hari kemudian, terlihat Qin Yu yang berhasil membakar zombie. Xiao Yu bersorak sangat menggagum kan. Qin Yu berkata para zombie menjadi lebih kuat, mereka membelah zombie, dan mendapatkan kristal. Qin Yu berkata ini salah satu yang berkualitas tinggi, kristal itu langsung diduplikat, dan diberikan ke Xiao Yu. Xiao Yu langsung menelannya. Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Qin Yu. Ya, aku merasakannya. Apa yang kau rasakan? Katakan padaku, ujar Qin Yu. Xiao Yu berpose sambil berkata aku merasa bisa mengalahkan seekor banteng hanya dengan satu pukulan. Sebagai manusia bermutasi, kemampuan dan reaksi fisikmu lebih cepat daripada orang normal. Melanjutkan perasaan itu, kamu harus membentuk kemampuan spesial secepatnya, sedang di sisi Xiao Yu dia sedang berimajinasi, aku merasa sangat tinggi, seperti aku telah mencapai puncak kemanusiaan. Xiao Yu menyadari sesuatu. Jika begitu, maka kupikir ada sesuatu yang terbentuk dalam diriku, jenisnya belum jelas. Aku punya perasaan kalau, aku bisa memperkuat sesuatu. Qin Yu menebak bisa jadi itu. Pengerasan. Apa itu TANAY Xiao Yu? Sedangkan Qin Yu dia mengambil batang bata. Jika itu PENNGUATAN, maka ini hebat. Sambil Qin Yu memberikan bata, gunakan KEMAMPUANMU pada ini, kuatkan ini. Xiao Yu pun menggunakan kekuatan, selesai, ambil ini. Ujar Xiao Yu memberikan bata. Qin Yu mencoba menghancurkan bata yang belum dikuatkan oleh Xiao Yu, itu mudah dihancur, kakak, kamu bisa melakukannya. Kata Xiao Yu. Qin Yu mencoba menghancurkan bata yang sudah diperkuat. Sial, sedikit keras, ujar Qin Yu. Bata itu bisa hancur. Wow, berhasil. Sorak Xiao Yu, tidak buruk, kemampuan penguatan. Xiao Yu dengan ini kau bisa dikategorikan sebagai manusia evolusi di level yang lebih tinggi, sungguh, aku sekuat itu. Tanyanya sambil tersenyum bahagia. Terapkan kemampuan PENGUATANMU padaku untuk mengujinya. Kata Qin Yu. Xiao Yu mencoba menggunakan ke kakaknya dan itu berhasil. Qin Yu langsung mencoba menggunakan kekuatan yang sudah diperkuat. Dia berlari dan memukul dinding bom. Itu pun langsung hancur. Puji Xiao Yu. Kakak, kau lebih kuat sekarang. Xiaoyu, kemampuan PENGUATANMU sekuat itu. Ujar Qin Yu tidak menyangka, ke depannya, bisakah aku pergi berburu dengan kakak? Tanya Xiao Yu. Tentu,
mulai besok dan seterusnya, aku akan mengajarimu teknik bertarung, jawab Qin Yu. Kau lihat zombie itu. Pergi dan kalahkan dia. Qin Yu menyuruh adiknya. Sebelum itu pertama gunakan KEMAMPUANMU untuk memperkuat diri dan senjatamu. Qin Yu memberikan pipa besi, lalu perlahan melangkah dari belakang dan seranglah. Qin Yu berkata lagi, aku akan melihatmu dari belakang, jadi jangan gugup. Xiao Yu berjalan ke belakang zombie, jangan gugup. Jangan gugup, ujar Xiao Yu. Di saat sedikit lagi zombie itu terkena pukul, zombie itu berbalik, Xiao Yu langsung pucat. Xiao Yu memukulnya sekali tapi zombie itu masih bangkit. Xiao Yu mencoba memukul kembali. BAAM, hei, sudah, cukup. Kata Qin Yu menghentikan adiknya yang terus memukul zombie. Hau, aku menang, kata Xiao sambil menghapus keringat. Meski kau tegang, kekuatan dan TEKNIKMU dieksekusi dengan baik. Secara keseluruhan tidak buruk, ujar Qin Yu. Jika kau memukulinya lagi, mungkin aku tidak akan bisa mendapatkan material evolusi darinya. Ujar Qin Yu. Qin Yu berkata keberuntungan kita tidak buruk. Ini dia. Xiao Yu, gunakan kemampuan PENGUATANMU untuk menguatkannya sementara aku akan menggunakan duplikasi untuk mengkloning materi evolusi, kata Qin Yu sambil memberikan ke Xiao Yu. Kita akan punya jumlah total 4 materi evolusi, ujarnya. Wow, kakak, MATEMATIKAMU sangat bagus. Puji Xiao Yu. HIPOTESISKU benar, meski dengan satu duplikasi, efek penguatan tetap hampir 2 kali lebih kuat. Ini luar biasa, Xiao Yu berkata, kakak. Alphaku merasa jika aku terus memakannya, aku mungkin membangkitkan kekuatan baru. Ah, sungguh, tanya Qin Yu. Xiao Yu tidak takut dengan hujan darah, juga memiliki keinginan aneh terhadap materi evolusi. Ujar Qin Yu, aku tidak tahu apakah ini baik atau tidak. Bagi AIMANA Xiao Yu akan berkembang di masa depan. Gumam Qin Yu, mereka berdua mendengar suara tembakan. Mari lihat, Xiao Yu mendekatlah di belakangku dan temukan tempat sebagai perlindungan dan bersiap sembunyi kapanpun. Ujar Qin Yu bergumam, jika mereka penjahat, aku akan menghancurkannya dan mengambil persediaannya. Terlihat suara tembakan itu berasal dari para tentara yang terkepung oleh para zombie, pemimpin pasukan. Mari kita paksa membuka jalan untuk mundur. Gerombolan zombie ini tidak bisa ditangani hanya dengan beberapa tembakan. Kata salah satu pasukan, Xiao Zhang, tidakkah kamu mengerti? Petinggi tidak menyukai pemimpin pasukan kita, itu sebabnya kita dikirim untuk mengembalikan Jenderal Li. Kita akan berada di tangan yang baik jika misi ini tercapai, tetapi jika kita gagal, akan ada hukuman. Respon temannya, Xiao Zhang menjawab, hukuman lebih baik daripada KHILANGAN, nyawaku di sini jadi mangsa zombie. Aku mulai kehabisan peluru. Salah satu tentara juga membenarkan perkataan teman-temannya, ya pemimpin pasukan, bahkan jika kita mengalahkan gerombolan zombie ini, masih akan ada banyak lagi yang akan datang. Misi ini sangat mustahil, bakat Anda luar biasa, namun Anda ditahan oleh skema licik seseorang. Jika Anda bertanya kepada saya, lebih baik bagi kita untuk mencari sendiri atau menemukan tempat lain yang dapat diandalkan untuk kembali. Pemimpin merespon, mereka semua saudaraku, apakah kau pikir aku belum mempertimbangkan ini sebelumnya? Tapi sekarang untuk kita berempat, lihat di sana. Ada seseorang, ujar tentara, dan terlihat Qin Yu dan Xiao Yu yang ada di atas batu. Ada yang selamat. Para zombie itu melihat Qin Yu, mereka langsung berlari ke arah Qin Yu. Qin Yu bertanya-tanya, mengapa gerombolan zombie tiba-tiba menyerang kita? Apakah kekuatan kita menarik mereka? Salah satu pasukan berteriak, pemimpin regu, mari mundur sementara mereka mengganggu zombie. Pemimpin pasukan langsung menentang NYABAJINGAN. Kau punya nyali untuk MENGUCAPKAN, kata-kata seperti itu dan masih menyebut dirimu seorang prajurit. Dengarkan baik-baik, keluarkan semuanya dan jangan sisakan peluru, kita harus menyelamatkan kedua warga sipil itu. Xiao Yu, kuatkan tubuhku, kau tetap di sini dan jangan berkeliaran, lindungi dirimu dengan baik. Aku akan menangani zombie ini. Pipa yang di PENGANG Qin Yu dipenuhi api. Xiao Yu berkata, kakak, berhati-hatilah, sedangkan para tentara terdiam melihat Qin Yu. Boom! Timbul ledakan. Apakah ini sang legendaris Master MURIM? Tanya para tentara.
Tapi bahkan Master MURIM tidak sekuat ini, dia bisa menghabisi begitu banyak zombie dalam hitungan detik. Semua zombie dikalahkan dengan sekejap mata oleh Qin Yu. Qin Yu dan Xiao Yu mendekati para tentara. Tentara itu mengenalkan dirinya. Halo. Kami adalah tim pencari dan penyelamatan. Aku pemimpin pasukan, Lin Feng. Lin Feng. Tanya Qin Yu. Lin Feng bertanya, kau. Apa kau Master MURIM? Bahaya yang kami alami saat ini, terima kasih banyak telah membantu kami. Sedikit penjelasan keterampilan mereka berada di luar kemampuan manusia normal. Mereka dapat mengembangkan diri mereka lebih jauh dari kita manusia. Kegigihan mereka juga tidak manusiawi. Mereka bahkan bukan manusia evolusi dan mereka masih bisa bertarung setara melawan zombie. Di antara mereka yang memiliki keterampilan mengagumkan bahkan untuk manusia evolusi, ini membantu mereka untuk mengkompensasi kekurangan bentuk manusia mereka. Sayang sekali saya bukan Master MURIM, jawab Qin Yu. Lin Feng mengajak Qin Yu bergabung. GSAUDARA, keterampilan Anda tidak buruk. Bagaimana kalau bergabung dengan kami di ketentaraan? Anda bisa menjadi terkenal di masa depan. Qin Yu menolak, saya bukan orang yang bisa menjaga disiplin dan menegakkan peraturan. Mari lupakan tentara, tapi terima kasih atas niat baik Anda, ujar Qin Yu. Sangat disayangkan, karena Anda tidak mau. Lalu mari berpisah di sini. Di masa depan jika Anda membutuhkan bantuan, saya Lin Feng akan siap melayani Anda. Lin Feng dan para tentara langsung pergi. Kakak, kamu menghabisi semua korban sebelumnya yang kita temui. Kenapa kamu begitu menghormati Lin Feng ini? Tanya Xiao Yu. Aku mengenalinya, jawab singkat Qin Yu. Sedikit flashback ke masa lalu Qin Yu. Qin Yu bertanya pada orang di sampingnya mengapa ada patung yang didirikan di tempat seperti itu. Temannya itu merespon, ini adalah patung Lin Feng. Di zaman kegelapan CAMELOT, ada pengguna berevolusi peringkat S. Mereka memiliki kekuatan super namun masih berjuang untuk yang lemah. Dia mati dalam pertempuran di hutan hitam yang tercemar dan menjadi pahlawan yang dihormati oleh orang lain. Oh, aku ingat. Ketika senior menyebutkannya, mereka selalu berbicara dengan nada HORMA. Temannya Qin Yu berkata HAIZ. Ketakutanku terhadap hutan hitam yang TRECEMAR lebih dari PENGHORMATANKU terhadap Lin Feng. Ah, tapi kuharap bencana semacam itu tidak akan pernah terjadi lagi. Xiao Yu bertanya, kakak, bagaimana kau mengenalnya? Oh, tidak ada. Seorang teman lama menyebutkannya. Jangan khawatirkan hal itu. Qin Yu mengingat hutan hitam yang tercemar. Bencana alam akan terjadi dalam waktu sekitar 10 tahun, Lin Feng, nikmati hidupmu selagi bisa. Terlihat ada ANYING mutasi yang sedang mukbang zombie. Jangan bersuara, ini pasti monster mutasi di level yang lebih tinggi, serahkan padaku untuk MINYELESAIKANNYA. Sedangkan ANYING mutasi sibuk makan, Qin Yu melompat dan melayankan serangan. Tapi sayangnya gak mengenai ANYING mutasi itu. Kakak, lemparkan saja. Ide bagus, kita punya pemikiran yang sama, one to one kill plus defeat. Qin Yu melempar menggunakan pipa besi, kaki kanan kesakitan karena di lock out. Di saat pipa besi yang dilempar mengenai sesuatu dan boom, zombie itu langsung gosong. Apa sudah mati? Tanya Xiao Yu. Binatang mutasi seperti ini pasti punya bahan evolusi, kakak. Jika keahlianmu adalah inferno, lalu mengapa aku tidak pernah melihatmu memuntahkan atau melemparkan bola api? Tanya Xiao Yu. Qin Yu merespon, itu bisa dilakukan. Hanya saja aku lebih mahir dalam menanamkan kekuatan inferno ke dalam senjata daripada menghembuskan api dan melemparkan bola api. Sambil memeriksa tubuh zombie, meskipun aku mengorbankan keselamatan jarak selama pertarungan, aku masih lebih suka gaya pertempuran ini karena memungkinkan aku untuk meningkatkan kekuatanku. Terlihat muka Xiao Yu bahagia,
Jadi, kakak adalah penyihir jarak dekat, keberuntungan kita tidak buruk, ada dua bahan evolusi di dalam anjing ini. Satu miliknya sendiri, satu lagi milik mangsanya, ujar Qin Yu. Xiao Yu bertanya iya. Apakah ada satu lagi di sini? Xiao Yu kebingungan, jadi hanya cincin tua. Xiao Yu teriak sambil mau melempar cincin itu, lagi pula ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan makanan. Xiao Yu, Qin Yu menghentikan adiknya, tunggu. Cincin itu, mungkinkah harta karun dari dimensi? Gunakan cincinnya dan coba, ujar Qin Yu. Seperti ini, jawab Xiao Yu. Tiba-tiba cincinnya bersinar, dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Aura biru keluar dari cincin. Ara. Apa ini? Qin Yu menjelaskan ini adalah kehebatan celah dimensional. Mereka mampu menghasilkan berbagai jenis item unsur dan melepaskan berbagai jenis kemampuan. Sepertinya kemampuan cincin itu adalah Inferno, sama seperti milikku. Apa rencana? Apa celah dimensi itu? Qin Yu menjelaskan, setelah kiamat terjadi, banyak dari retakan dimensi spasial ini muncul di seluruh bumi. Mereka berbeda dari retakan dimensi normal. Meskipun portal dimensi spasial ini penuh dengan bahaya, selama kau melewati cobaan, kau dapat menerima berbagai hadiah dan manfaat. Ada banyak jenis hadiah. Beberapa orang menerima harta spasial dengan kemampuan, sementara beberapa dibangunkan dengan teknik khusus dan kemampuan yang kuat. Manusia dapat melawan musuh yang kuat selama era kiamat, bagian yang disebabkan oleh retakan dimensi spasial. Terang Qin Yu. Xiao Yu hanya bisa terkagum-kagum. Wow. Kakak, kamu sangat keren, kau tahu semua. Qin Yu melanjutkan penjelasan, anjing bermutasi ini, untuk dapat menelan harta di perutnya adalah indikator bahwa ada kemungkinan bahwa pintu masuk ke dimensi spasial dekat, itu berhasil keluar hidup-hidup, yang berarti bahwa dimensi spasial tidak terlalu berbahaya, pintu masuk ke dimensi spasial tidak stabil. Aku tidak tahu kapan itu akan pindah atau bahkan kita akan dapat menemukannya. Qin Yu meminta tolong, Xiao Yu, tolong kuatkan cincinnya dan aku akan mereplikasinya, kata Qin Yu. Oke kak, jawab Xiao Yu. Qin Yu melihat cincin, barang ini tidak sebagus itu, tidak heran anjing yang bermutasi bisa membawanya keluar, ujar Qin Yu. Mereka telah kembali ke rumah. Kakak, kita punya panen yang bagus hari ini, ujar Xiao Yu. Qin Yu berkata, fisikmu 5 kali lipat dari orang normal, sedangkan bagiku, aku sekitar 8 kali. Dengan kemampuan PENGUATANMU, aku akan 16 kali lebih kuat dari manusia normal. 16 kali tentang apa ini? Begini, kita dianggap kuat tak terbayangkan dari sudut pandang orang normal dibandingkan dengan zombie dan spesies bermutasi. Wow, kita sangat OP, kata Xiao Yu. Qin Yu masih melanjutkan perkataannya, kita belum menemukan celah dimensi, jika kita menemukannya, kita akan menjadi lebih kuat. Ujar Qin Yu. Mereka berdua pun beristirahat. Tiba-tiba Qin Yu merasakan sesuatu, dia terbangun. Kakak, ini sudah larut, ujar Xiao Yu ikut terbangun. Qin Yu menyuruh diam. Jangan bersuara, ada sesuatu di luar. Qin Yu mengambil senjata dan bersiap untuk membuka pintu. Setelah pintu dibuka terlihat seperti kelabang mutasi. Kelabang itu langsung menyerang. Qin Yu masih bisa menahannya. Xiao Yu mendekati kakaknya. Qin Yu memperingati Xiao Yu, hati-hati, ada musuh di sini, pergi dari sini. Teriak Qin Yu sambil masih menahan kelabang. Xiao Yu tidak mendengarkan kakaknya, dia langsung berlari ke arah kakaknya sambil berkata, kakak, aku belum meningkatkanmu. Di saat Xiao Yu keluar, lipan itu telah dikalahkan. Qin Yu kelelahan, tanpa PENGUATANMU, ini sedikit melelahkan. Xiao Yu langsung menguatkan kakaknya, serangga jenis apa ini? Sangat menjijikkan, tanya Xiao Yu. Kelabang logam, sudahkah serangga ini mengalahkan tentara? Dan berjalan ke sini, tanya Qin Yu. Di pikirannya itu tidak benar.
Kekuatan spesies serangga seharusnya tidak sekuat itu, kelabang ini harus menggali jalan ke sini dari bawah ujarnya. Xiao Yu bertanya kakak, ada apa dengan serangga ini? Kau terlihat khawatir ujarnya. Qin Yu tidak menjawabnya dan tiba-tiba ada serangan di belakang mereka merunduk teriak Qin Yu. Mereka menoleh ke arah belakang terlihat binatang mutasi lainnya. Ini buruk, tim serangga pemulung makanan. Itu sangat cepat, ujar Qin Yu. Qin Yu mendorong adiknya ke samping, sedangkan dia menghindari dengan cara melompat ke belakang. Boom, Qin Yu berpijak di atap rumah dan langsung mendorong tubuhnya untuk turun. Tertusuklah serangga mutasi itu. Xiao Yu, kau harus tetap waspada, mungkin monsternya lebih dari 2. Ujar Qin Yu sambil mencabut pipa besinya. Qin Yu berkata kau harus. Sebelum selesai berkata, sangat tiba-tiba ada serangan yang menyerang Qin Yu. Kakak! Teriak Xiao Yu khawatir. Qin Yu menggunakan pelindung untuk menahan serangan tadi. Untunglah, aku berhasil menghindari sinar mematikan ini. Tidak akan lucu jika aku sampai terkena. Ujarnya, ini. Terlihat yang menyerang sebelumnya serangga mutasi lainnya. Xiao Yu lari teriak Qin Yu. Karena adiknya hanya diam langsung ditariklah tangannya. Di video sebelumnya Qin Yu dan Xiao Yu sedang berlari menghindari serangga mutasi. Xiao Yu bertanya-tanya kakak. Makanan dan rumah kita. Bagaimana serangga ini berhasil menemukan kita? Mereka semua adalah pemulung makanan dan pemimpin mereka adalah kunang-kunang yang menembak api, pasti sangat kuat. Bahkan jika lebih dari 10 manusia evolusi bergabung, mereka mungkin bukan lawannya. Tiba-tiba ada sebuah serangan yang meluncur ke arah mereka. Boom! Qin Yu dan Xiao Yu berhasil menghindari. Qin Yu berbalik, sialan. Serangga ini menyerang kita begitu saja, ini tidak akan pernah selesai jika terus begini. Qin Yu langsung menyerang menggunakan apinya, serangga mutasi itu tidak menghindari serang Qin Yu. Boom! Kakak apa kau berhasil mengalahkannya? Tanya Xiao Yu. Xiao Yu, jangan berhenti, terus lari. Teriak Qin Yu, terlihat serangga mutasi itu tidak kenapa-napa, dia bahkan tidak mencoba bersembunyi. Dia sungguh meremehkanku, ujar Qin Yu, sambil mempersiapkan serangannya kembali. Jadi, mari lihat api siapa yang lebih kuat. Teriak Qin Yu, serangga mutasi itu pun mengeluarkan api birunya, api merah dan biru beradu. Ternyata api Qin Yu kalah, api biru itu pun langsung mengarah ke Qin Yu. Qin Yu masih bisa menghindari, dia mundur melompat ke belakang. Baiklah, benar kau lebih kuat ujar Qin Yu. Qin Yu menyadari sesuatu, ternyata Xiao Yu sedang ingin menggunakan kekuatan cincin dimensi. Qin Yu berteriak Xiao Yu, pergi dari sini. Kau tidak bisa membantu. Xiao Yu pun mengeluarkan api biru juga dan langsung mengarah ke serangga mutasi. Boom! Seperti tadi serangga mutasi tidak menghindar, apa dia terlalu malas menghindar? Ujar Qin Yu. Sedangkan Xiao Yu kelelahan, serangga mutasi itu terjatuh. Xiao Yu, kau. Bagaimana kau melakukannya? Tanya Qin Yu. Kakak, aku mencoba menguatkan intensitas bola api kemudian melepasnya. Itu super efektif. Jawab Xiao Yu. Xiao Yu, kau terbaik. Sekarang sisanya biar ku urus. Kata Qin Yu, kekuatan kunang-kunang 20 kali orang normal. Bahkan aku yang telah ditingkatkan oleh Xiao Yu hanya 16 kali. Ingin mengalahkannya sama saja dengan mencari kematian. Tetapi aku bisa mengambil kentungan dari peluang yang diciptakan ketika Xiao Yu menggunakan bola api yang disempurnakan untuk melumpuhkan sayapnya. Ini harusnya menghalangi kemampuannya untuk mengejar kita. Ujar Qin Yu, serangga mutasi itu sudah terjatuh ke tanah, ini waktunya, sekarang. Teriak Qin Yu langsung menduplikat dirinya, mereka berdua langsung maju dan slash sayap dari serangga mutasi itu pun terpotong. Itu adalah kesalahan besar karena mengekspos sayapmu. Kata Qin Yu, terlihat Xiao Yu yang batuk, cairan merah. Xiao Yu teriak Qin Yu, penguatannya menghilang, penguatannya menghilang.
Mungkinkah KLONKU mengerahkan 2 kali lipat dan mengorbankan Xiao Yu sampai dia tidak tahan lagi? Serangga mutasi itu mulai bangkit, dan mencoba terbang tapi terjatuh. Lagi, untunglah serangga ini tidak bisa terbang lagi. XQINU berjalan ke arah adiknya Xiao Yu, ada masalah apa denganmu? Ayo kabur sementara dia tidak bisa terbang. Ujar Qin Yu. Xiao Yu bangun dan berjalan pergi bersama kakaknya. Qin Yu berkata kunang-kunang ini cepat di udara, tetapi sendirian, dia tidak akan pernah mengejar kita. Tiba-tiba ada bayangan merah dan, terlihat ada laba-laba mutasi, tipe iblis lain. Bukan zombie berevolusi normal yang mungkin tertarik dengan pertempuran. Laba-laba itu langsung menyerang, Qin Yu bisa menahannya. Iblis laba-laba menyerang BERTUBIHTUBIAH. Dia 10 kali lebih kuat dari manusia biasa, sedang aku 8. Dia jauh lebih kuat dariku. Ujar Qin Yu. Xiao Yu langsung memberikan penguatan ke Qin Yu. Xiao Yu, jangan paksakan dirimu. Jika kau gunakan kekuatanmu lagi, kau akan pingsan. Ujar Qin Yu, biar ku tangani ini. Qin Yu berlari ke arah iblis laba-laba, maju. Teriak Qin Yu, tiba-tiba Qin Yu sudah tertusuk kaki laba-laba, kakak teriak Xiao Yu. Terlihat Qin Yu yang masih bisa menahan biar tak lebih dalam serangan laba-laba itu, kakak. Hati-hati, kunang KUNANGNYA akan menangkap kita, kunang-kunang itu mempersiapkan api birunya, dan boom. Terkenalah Qin Yu dan iblis laba-laba itu. Kakak, ujar Xiao Yu sambil mengeluarkan air mata. Tiba-tiba Qin Yu muncul di samping Xiao Yu. Xiao Yu lari. Xiao Yu bertanya kakak, kapan kau muncul? Pada saat dia menyerang, aku sudah menduplikasi diriku. Ujar Qin Yu. Xiao Yu menghapus air matanya dan tersenyum bahagia kakak. Kau keren. Bahkan aku sampai terkejut. Terlihat KLON dari Qin Yu sudah tepar dan menghilang. Qin Yu tiba-tiba merasakan sakit. Kakak, bagaimana keadaanmu? Tanya Qin Yu. Rasa sakit yang diderita KLON, ditransfer balik padaku. Tapi jangan pikirkan. Ayo kabur. Ujar. Mereka berdua pun berlari meninggalkan kunang-kunang mutasi. Qin Yu berkata cepat. Masuk ke dalam. Mereka masuk ke dalam toko pakaian. Mereka berdua duduk sambil kelelahan. Ayo istirahat sampai malam berlalu. Ujar Qin Yu. Aku takut mulai besok, bertahan hidup akan lebih sulit, gumam Qin Yu. Mereka berdua mulai turu, berpindah panel hari UDH siang dan terlihat Qin Yu yang sedang melawan zombie. Zombie itu pun tumbang. Xiao Yu mengambil bahan evolusi keberuntungan kita tidak buruk. Kita memperoleh bahan evolusi hanya dengan membunuh satu zombie. Ujar Xiao Yu. Bahan evolusi itu pun sudah diduplikat oleh Qin Yu. Mereka berdua pun makan bahan evolusi itu. Qin Yu berkata aku berhasil mencapai kekuatan 9 kali dari manusia normal. Mengandalkan ini saja tidak akan pernah mengisi perutmu. Ujar Qin Yu. Mereka berjalan. Xiao Yu menunjuk ada supermarket di sana. Terdengar suara orang dari dalam. Hai, Zhang Feng. Apa yang kau lakukan? Aku membuatnya ke BINGUNGAN, cepat. Sialan, beranilah, pengecut. Qin Yu berkata ada orang di dalam. Aku akan masuk dari depan. Hati-hati, terlihat di dalam supermarket ada beberapa orang yang sedang melawan satu zombie. Ada orang yang sedang memegang zombie. Dia berkata Zhang Feng, bro. Aku gak bisa menahannya lebih lama lagi. Kalau aku sampai mati di sini, aku akan menyalahkanmu. Zhang Feng berkata maaf. Ini, jangan nyalahin aku. Aku, sial, ujar botak. Terlihat zombie itu TERLEMPAS, si botak terbentur bang. Sedang zombie itu mengarah ke Zhang Feng. Tiba-tiba Zhang Feng tertindih oleh tempat makan karena si botak tadi yang menabraknya. Zombie itu pun sudah dekat dengan Zhang Feng. Ada orang lain berteriak sampah. Zhang Feng terperangkap sendiri. Dia gak bisa kabur. Zhang Feng nangis. Di saat zombie sedikit lagi mau memakannya, tiba-tiba ada kayu yang memukul zombie itu.
Walau kayunya si yang patah, yang memukulnya itu seorang wanita, zombie itu meliriknya dan terlihat dia sudah mau mengigit-nya ada Qin Yu yang meyrang zombie itu dan boom. Kepala zombie itu dibenturkan, mereka pun terdiam melihat Qin Yu. Qin Yu pun membantu wanita itu untuk bangun. Bagun ujar Qin Yu, makasih ujar wanita itu. Xiao Yu muncul dari arah belakang Xiao Na. Xiao Yu, apa kamu Xiao Yu? Ujar Xiao Na, ternyata mereka sudah saling mengenai, aku tidak menyangka bisa ketemu sahabat ATKO di sini. Ujar Xiao Yu mengenaikan Xiao Na ke Qin Yu, kakak, ini Xiao Na, sahabat di sekolahku. Ujar Xiao Yu, terima kasih sudah menyela MATKANKU. Kata Xiao Na, Qin Yu bergumam gadis ini. Sambil melihat Xiao Na, Dai mengingat sesuatu kejadian, terlihat banyak zombie ada seseorang berujar kita terjebak, apa yang harus kita lakukan? Qin Yu menjawab ini jenis zombie elit, dan banyak sekali, bahkan berpikir untuk menerobos tidaklah mungkin. Sial, Memi KIRKAN kita akan mati di sini. Tiba-tiba ada sebilah sabit Yabek mengalahkan semua zombie. Tiba-tiba ingatan Qin Yu terhenti karena ada orang menepuk pundaknya. Hei adik kecil, kau punya keahlian yang bagus, aku berterima kasih padamu. Ujarnya, Xiao Na, kau tidak terluka dimanapun tanyanya, Paman Liu, aku tidak apa. Jangan khawatir, jawab Xiao Na. Zhang Feng berkata semuanya. Bisakah En menolongku? Lebih dulu, Qin Yu pun membantunya. Kita pun flashback lagi itu Dewi Kematian, terlihat itu seperti Xiao Na. Hei, Kak. Kenapa kau terus menatapnya? Tanya Xiao Yu. Zhang Feng berkata Nana, makasih. Si cantik menyelamatkan pahlawannya. Ujarnya dengan pede, kampret, seseorang sepertimu dianggap pahlawan. Bahkan seorang pengecut punya nyali lebih banyak darimu. Teriak si botak. Paman Liu menimpali kita berempat dilengkapi dengan senjata, menghabisi zombie tidaklah masalah. Zhang Feng, bocah nakal, kau hampir membuat kita semua terbunuh, kau tahu. Zhang Feng beralasan pria ini menolong kita tepat waktu, tidak ada yang terluka pada akhirnya. Meskipun ini misi pertamaku, siapa yang memintamu memberikan misi ini padaku? Ujarnya, sebagai orang yang bertanggung jawab, aku perlu dengan cepat menilai situasi apapun, memberikan instruksi secepatnya dan memanfaatkan peluang apapun. Xiao Na MPATKAN dirinya dalam bahaya untuk mengalihkan perhatian zombie sementara kami berputar untuk menyergapnya. Paman Liu pun terus mengatkan Zhang Feng mana di antara ketiga hal ini yang kau lakukanz dari awal kita mengikuti rencana. Kita membunuh zombie ini dengan mudah, sampai kau mengacaukannya, hampir membunuh semua orang. Dan kau masih berani membalas. Oke, aku mengerti, aku salah. Ujar Zhang Feng. Zhang Feng pun melirik Xiao Yu dan mendekatinya sambil menyapa kau pasti Qin Xiao Yu. Aku Zhang Feng, orang tampan di SMA tahun kedua, kau mungkin tidak pernah mendengar tentangku. Meski aku mendengar tentangmu, Xiao Yu menjawab Hehe, jadi, kau senior Zhang Feng, senang bertemu denganmu, ujarnya. Paman Liu terkejut dia berkata suara itu apa ada zombie lainnya. Ujarnya, ternyata itu suara Qin Yu yang sedang makan, saudara kecil ini sangat lapar. Semuanya lapar, semuanya makan dan kembali istirahat di tempat aman kita. Ujar Paman Liu. Xiao Na bertanya Xiao Yu, kan arah kau dan kakakmu terlihat berbeda. Xiao Yu menjawab kami tidak sedarah. Kenapa, kau suka padanya? Tanya Xiao Yu, iya, kau gadis nakal. Melemparkan lelucon seperti ini. Ujar Xiao Na, terlihat mereka yang berjalan pergi, mereka sampai di sebuah rumah, ini tempatnya kata Paman Liu. Mereka masuk rumah terlihat banyak orang yang ada di dalam, ada orang berkata akhirnya kau kembali. Qin Yu melihati mereka dia bergumam tempat persembunyian ini berisi orang-orang yang lebih tua, sakit, dan tidak memiliki tangan,
kekuatan mereka sangat lemah. Tidak heran mereka bahkan harus mengirim seorang gadis kecil seperti Xiaona ke garis depan. Akan berat bagi mereka bertahan di kiamat ini, ujar Qin Yu. Xiaona mengarah ke kakek tua, ternyata itu kakek Xiaona, kau pasti lapar. Kita menemukan banyak persediaan makanan. Ujar Xiaona, kakeknya berkata sambil batuk. Xiaona, kau harus berhati-hati, di luar sana berbahaya. Paman Liu berkata semuanya pasti lapar, maju dan dapatkan JATAHMU. Berbaris secara teratur. Jangan mendorong, kakek Xiaona berkata anak muda ini. Kakek, ini Qin Yu, di sebelahnya saudarinya Xiao Yu. Jika bukan karena mereka, kau tidak akan melihat cucumu lagi. Kata Xiaona, kakek Xiaona berkata aku sangat bersyukur. Meskipun persembunyian ini bukan yang terbaik, Ni miliki tangan lebih untuk membantu selalu disambut. Jika kau tidak keberatan, TINGGALAH di sini. Oke, jawab singkat Qin Yu. Xiaona berkata kalian pasti lelah, ikuti aku, akan kucarikan ruangan untuk kalian. Mereka berjalan ke kamar masing-masing. Kakekmu bukan orang biasa, kan? Tanya Qin Yu. Tentu saja. Kakekku luar biasa, dia adalah dokter ajaib yang menyelamatkan banyak orang dan menyembuhkan penyakit mereka. Jika dibandingkan dengan dokter terkenal dan terkemuka, dia jauh lebih baik dari mereka. Jawab Xiaona, oh tapi kulihat kakekmu batuk serius, apa ini penyakit yang tidak bisa disembuhkanya? Tanya Xiao Yu. Xiaona menerangkan ketika kakek masih muda dia belajar seni bela diri dan mendapat beberapa cedera berulang. Saat ia menua, dampak dari luka-luka lamanya menyerang tubuhnya, itulah sebabnya dia begitu lemah sekarang. Qin Yu bergumam tentu saja. Aku tahu dia mempunyai aura luar biasa. Belajar bela diri bisa menguatkan tubuh, tapi karena BELADIRINYA, ia mengalami cedera internal yang parah dan serangan berulang. Setelah mendengar dari gadis itu, aku yakin, dia adalah seorang ahli bela diri kuno. Meskipun teknik bertarung level 2 aku cukup kuat, terlebih lagi dari pengalaman bertempur, tekniknya kasar, saat berhadapan dengan seorang ahli sungguhan, kekurangan itu akan menjadi jelas, jika aku dapat menerima bimbingan para penatua, bahkan jika beberapa petunjuk, aku bisa berlatih ke level 3 dan lebih jauh lagi, bahkan bisa maju ke GRANDMASTER. Setelah dia bergumam panjang lebar Qin Yu pun berkata Xiaona, tolong beritahu situasi tentang tempat persembunyian ini. Banyak orang yang berbika dari dalam gedung. Oh, orang yang tinggal di sini adalah yang selamat. Kami bersatu untuk saling mendukung, dan entah bagaimana bisa bertahan. Paman Liu adalah yang paling berpengalaman dan setiap kali kita perlu pergi keluar untuk menjelajahi atau menyelamatkan. Dialah yang memimpin putranya juga tinggal di sini. Zhang Feng adalah putra lelaki kaya, lelaki yang ramah dan sopan, hanya itu yang dia miliki selain uangnya, yang benar-benar tidak berguna sekarang. Kita kembali panel ke arah Xiaona. Orang yang terluka paling parah adalah saudara Li. Biasanya saudara Li dan paman Liu pergi keluar tetapi, sebelum mereka pergi untuk menyelamatkan, tangannya TERLUKAMESKIPUN Zhang Feng dan aku menggantikannya, kita masih lebih lemah daripada saudara Li meski bersama-sama. Kebanyakan orang di sini tidaklah cukup kuat, jika mereka pernah mendapat masalah, mereka tidak akan pernah bisa mengatasinya. Aku tak punya pilihan selain membantu tempat persembunyian ini jika aku ingin mendapatkan bimbingan tetua, gumam Qin Yu. Hari sudah gelap. Yu tanpa Xiao Yu, DISAMPINGKU, seperti ada yang hilang, ujar Qin Yu dalam hatinya. Aku tidak yakin jika Xiao Yu sudah tidur, aku akan memberinya kejutan. Ujar Qin Yu. Qin Yu keluar dari kamar mencari Xiao Yu. Qin Yu melihat pintu kamar terbuka. Xiao Yu, gadis ini sangat berani. Dia pasti ingin tidur denganku dan membiarkan pintunya terbuka, gumam Qin Yu dengan pede. Qin Yu memasuki kamar dan melihat kaki seseorang di kasur. DIKEHIDUPANKU. Sebelumnya, setiap hari penuh perjuangan, antara melawan zombie, monster bermutasi, dan pengguna kekuatan. Bahkan mendapatkan makan 3 kali sehari susah,
terutama mempertimbangkan hubungan pria-wanita, gumam Qin Yu. Qin Yu pun menaiki kasur. Qin Yu menyentuh kaki orang yang tidur di kasur itu. Ah, kau masih ingin sembunyi? Orang yang di dalam selimut itu berkata, ya, Xiao Yu, mau lagi ya, jika kau tidak puas ayo bertarung ratusan ronde. Qin Yu baru sadar itu bukan Xiao Yu, ternyata itu Xiao Na. Xiao Na pun bangun, mereka berdua saling pandang dan terdiam. Kakak aku keluar dan mengambil sebungkus keripik kentang. Kenapa kau di sini? Tanya Xiao Yu. Qin Yu menjawab, oh, tidak ada, cuma salah ranam. Aku khawatir kau takut jadi aku datang untuk menemanimu. Tapi karena Xiao Na di sini aku kembali dulu, ujar Qin Yu. Oh, jawab Xiao Yu. Muka Qin Yu pun memerah. Sialan, apa yang sudah kulakukan? Ujarnya sambil memasang wajah kocak. Hahaha, pagi kek. Yuzi, langit masih terang, kalian berkeliaran tanpa rumah, kenapa tidak tidur lagi? Ujar kakek itu. Nama lengkap Qin Yu atau Qin Yuzi. Tidak apa kek, aku berkeliling untuk melihat jika ada yang butuh pertolongan, jawab Qin Yu. Dia memanggilku Yuzi dengan sayangnya. Sepertina Xiao Na tidak menceritakan padanya tentang kesalahanku semalam, ujar Qin Yu dalam hatinya. Terlihat di luar banyak zombie. Di video sebelumnya para zombie mencoba untuk menerobos tempat persembunyian mereka. Botak berkata jangan ada yang bersuara. Para zombie berusaha merusak barikade. Sedangkan ibu berkata sambil menangis, aku masih belum ingin mati. Pria yang di samping ibu itu bertanya-tanya, sialan. Apa yang kita lakukanz, kita tak punya siapapun yang bisa bertarung. Kakek Xiao Na ingin melawan para zombie tapi Qin Yu menghentikan dia, berkata kakek jangan bergerak, serahkan ke yang muda. Ujarnya. Paman Liu mengintip keluar, terlihat banyak zombie. Bagaimana segerombolan itu tahu kita di sini? Tanya Paman Liu. Qin Yu menjawab saat segerombolan zombie bersama, beberapa akan berevolusi untuk mendapatkan kecerdasan, meski hanya setara dengan binatang, tapi cukup untuk menemukan kita karena binatang tahu bagaimana berburu. Paman Liu berkata sambil cemas, berdasarkan jumlah kita, menangani satu sudah bermasalah. Menangani dua bisa menyebabkan ada yang terluka. Mereka berlima, bagaimana? Qin Yu berjalan ke arah para zombie. Hei! Qin Yu, kau mau mati? Bisakah kau menangani mereka sendiri? Tanya Paman Liu. Xiao Yu ikut bergabung sambil dia menenangkan Paman Liu. Paman Liu, jangan panik, zombie seperti ini cuma hidangan sampingan bagi kakakku. Paman Liu pun terdiam. Para zombie sudah melihat Qin Yu dan langsung berlari ke arah Qin Yu. Qin Yu juga ikut maju sambil menumbangkan zombie. Ada satu zombie yang mencoba menyerang Qin Yu tapi masih bisa dihindari Qin Yu, dan boom. Kakakmu, apa dia monster? Tanya Paman Liu. Terlihat para zombie telah ditumbangkan. Selesai. Panggil semua untuk memperbaiki barikade. Aku akan berjaga, ujar Qin Yu. Jangan ada yang panik. Krisisnya sudah berakhir. Barikadenya berhasil diperbaiki, ujar Paman Liu ke semua orang. Seorang pria dia berkata terima kasih pada dewa di surga. Wanita di sampingnya ikut berkata itu membuatku ketakutan. Paman Liu berkata hari ini adalah bencana. Banyak terima kasih untuk saudara Qin Yu. Bukan apa-apa, jawab Qin Yu. Kakek Xiao Na mulai bangun dari duduknya. Qin Yu, kemarilah. Ada yang ingin kubicarakan denganmu, ujar kakek Xiao Na. Baik, kakek Xiao Na memasuki sebuah ruangan. Setelah memasuki ruangan, kakek Xiao Na berkata, kau telah membunuh orang, lebih dari satu, ujarnya. Anda punya mata yang tajam. Aku telah membunuh beberapa orang. Kamu benar, ujar Qin Yu. Kakek Xiao Na berkata lagi, tubuhku lemah dan aku tahu susah menyamu. Tapi aku akan mempertaruhkan semuanya untuk menghentikanmu membunuh orang lain, bahkan jika itu hanya untuk menghalangimu. Katakan padaku, apa tujuanmu? Ujarnya sambil mengeluarkan aura ungu. Qin Yu berkata sambil masih tenang-tenang aja, kurasa apa yang mereka bilang benar, aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari ketua. Kakek, kau tidak perlu begitu gugup, junior ini mengharapkan pertukaran, ujar Qin Yu. Pertukaran? Pertukaran apa?
Tanya kakek Xiaona. Qin Yu menjelaskan tujuannya sangat sederhana, ini kesepakatan yang menguntungkan, kakek terima aku sebagai murid dan turunkan pengetahuan dan BELADIRIMU padaku, sebagai gantinya aku akan menyembuhkan luka dalammu dan memperbaharui tubuhmu. Astaga, anak muda, jika kau ingin belajar BELADIRI, mengajarimu tidaklah masalah. Dan sampai kapan tubuhku akan bertahan, aku tahu lebih baik darimu, meski kau memiliki beberapa teknik untuk menangani zombie, bisakah kamu menghidupkan yang mati-mati? Aku memintamu bukan untuk memperbarui tubuhku tapi lindungi Xiaona. Jika kau menerimanya, aku akan menerimamu sebagai murid, kakek. Dengan ucapanmu, aku sudah yakin. Qin Yu menunjukkan sedikit kekuatan dengan cara meremas pipa besi. Kakek Xiaona terkejut, inikah kekuatanmu? Qin Yu melempar pipa besi yang dia pegang, pipa itu menjadi semula. Qin Yu berkata, "Kek, aku tahu cara menyembuhkan tubuh LEMAHMU dan mungkin memberikanmu kekuatan yang mirip denganku. Karenanya, tidak perlu bagiku melindungi Xiaona." Anak muda, perkataan orang tua ini terhormat. Jika kau bisa memenuhi perkataanmu seperti yang kau janjikan, aku akan mengajarimu sepenuh hati. Ujarnya. Kita berpindah panel ke beberapa jam kemudian, Zhang Feng berteriak, kenapa dia DIJINKAN mengambil 2 roti sedang aku cuma 1, dan bukankah dia baru bergabung? Paman Liu menjawab, untuk apa kau teriak? Kau tidak bisa menghabiskan 2 roti, dalam 2 hari ini dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk melindungi dan berkontribusi lebih dari yang lainnya, apa salahnya makan lebih, dan untukmu? Kau bertingkah seperti tuan muda yang tidak melakukan apapun, untuk apa kau makan banyak? Penggemukan biar kamu dikunyah zombie. Si botak menenangkan mereka berdua, tenanglah, punya sesuatu untuk dimakan sudah cukup beruntung. Terakhir kali kau coba membantu hampir menyebabkan Xiaona dan aku mati. Tapi kau kembali tanpa terluka, tidak kehilangan tangan atau kaki. Jadi tak ada yang mau bertanggung jawab memberi makan tuan muda yang tidak berkontribusi. Ujarnya, baik, kalian membuatku kesal. Aku pergi, jangan sampai aku melihat kalian lagi. Teriak Zhang Feng. Dia pun berjalan pergi sambil menendang kursi, kelihatannya dia akan benar-benar pergi. Haruskah kita memanggilnya kembali? Dia pergi, dia akan segera kembali dengan ekor di antara kedua kakinya, ujar botak. Ayahnya bukanlah orang baik, investor nakal. Perusahaannya terus menghasilkan uang terlepas dari upah yang harus dibayar dan selalu gagal membayar tagihan. Omong kosong semacam ini dapat menghasilkan keturunan apa yang BAIKZ? Pohon yang buruk hanya akan menghasilkan benih yang sama, kata Paman Liu. Qin Yu berkata, jika tidak ada apa-apa, setelah makan siang aku dan Xiao Yu akan pergi keluar. Jika kami melihatnya, akan kami bawa kembali. Paman Li terkejut. Saudara Xin Yu, perburuan terakhir menghasilkan banyak makanan. Itu akan cukup untuk beberapa waktu. Jadi kau tidak perlu mengambil resiko. Tenanglah, aku dan kakak cukup kuat, zombie itu tidak akan dapat menyentuh kami. Mereka berdua pun keluar, kakak panggil Xiao Yu, apa? Di antara Xiaona dan aku, tubuh siapa yang paling nyaman disentuh? Tanya Xiao Yu sambil sedikit cemburu, di sini Xiao Yu bukan saudara kandung dari Qin Yu ya, tidak? Kau tak malu menanyakannya? Bagaimana aku tahu kalian berdua tidur seranjang? Ujar Qin Yu. Xiao Yu pun ngambek, aku akan memaafkanmu kali ini. Lain kali jika aku tahu kau menangkap mangsa liar, aku takkan mengampunimu, kata Xiao Yu. Qin bertanya-tanya sambil memasang muka kocaknya, berburu mangsa liar. Dari mana kau belajar itu? Kita sudah berpindah panel di mana Qin Yu yang telah mengalahkan salah satu zombie satu ini tidak ada, ujar Qin Yu. Xiao Yu juga ikut berkata, mereka berdua juga sama, hari ini tidak berjalan baik. Xiao Yu mendekat ke Qin Yu sambil berkata, kak, apa kau kentut? Aku mencium bau aneh, sial. Jangan katakan hal semacam itu. Jika aku melakukannya, baunya takkan sekuat ini. Pasti ada segerombolan zombie di sekitar sini. Mereka berdua mendengar suara raungan atau teriakan zombie yang sangat kencang. Apa itu? Tanya Xiao Yu. RAUNGANNYA memekakkan telinga. MUNGKINKAH, ujar Qin Yu. Xiao Yu, tetap dekat. Mari cari tempat yang lebih tinggi untuk meriksa. Bau ini, geraman yang dalam, bisa jadi, kata Qin Yu.
mereka berdua pun menaiki sebuah tangga. Setelah mereka di atas, Xiao Yu terkejut. Apa itu? Besar sekali, ujar Xiao Yu, terlihat itu seperti sebuah naga. Naga itu meraung. Qin Yu berkata, itu zombie naga. Pastikan kau tidak ketahuan atau kita akan mati. Ini hanya berselang 2 bulan sejak apokalipse. Dan sudah ada zombie di level ini. Dia pasti puncak predator di sini, ujar Qin Yu. Zombie naga, apa itu? Tanya Xiao Yu. Setelah dilahirkan, spesies binatang bermutasi yang diperkenalkan ke zombie akan berevolusi menjadi monster UNDEAD yang jauh lebih besar. Ia mempertahankan kekuatannya sendiri tetapi mendapatkan manfaat dari kemampuan meningkatkan kekuatan virus zombie, yang sebenarnya memalukan, jelas Qin Yu. Xiao Yu bertanya lagi, lalu, apa yang akan kita lakukan? Serang dan bunuh sebelum dia sadar. Qin Yu menjawab, tidak, itu terlalu berbahaya. Kita akan mencari tempat baru untuk berburu. Mereka berdua pun sudah berpindah tempat, kakak. Satu lagi, ini yang ketiga, ujar Xiao Yu. Aku rasa keberuntungan kita hari ini tidak suram. Aku tidak membayangkan panennya akan berlimpah, ujar Qin Yu. Xiao Yu pun memberikan bahan evolusinya ke kakaknya. Xiao Yu mengajak Qin Yu untuk beristirahat. Kakak, mari istirahat dulu setelah lama berburu. Qin Yu menunjuk ke sebuah toko. Mungkin Qin Yu berkata, ayo pergi ke sana dan istirahat, mungkin ada yang bisa kita. Mereka telah masuk toko, mereka berdua pun beristirahat dan makan. Ini aneh, terlalu tenang di sini, ujar Qin Yu. Xiao Yu menjawab, ini karena kita mengalahkan semua zombinya. Mustahil, kita hanya menyembuhkan sekitar 7080 ZOMBIESETIAPHARI. Jangan lupa kita manusia evolusi. Berdasar naluri dan indera kita, kita harus bisa mendeteksi zombie di sekitar area, setidaknya dari kegaduhan dan gangguan mereka. Kecuali jika mereka menyembunyikan dirinya, benar perkiraan Qin Yu, ada zombie yang menunjukkan dirinya setelah bersembunyi. Kakak, ada apa? Xiao Yu bersiap. Seperti yang kuperkirakan, ada zombie yang bersembunyi untuk menyergap. Tiba-tiba atap dari toko itu mulai muncul retakan, dan ada beberapa zombie yang masuk melalui retakan itu. Salah satu zombie pun sudah dikalahkan Qin Yu. Xiao Yu, kuatkan bahan evolusi yang kita peroleh sekarang. Sisakan satu buat kakek, kita gunakan yang dua dulu, teriak Qin Yu, dan boom. Qin Yu menggunakan kekuatan apinya. Mereka sudah di keluar toko. Ada yang tidak beres, ujar Qin Yu, dan tiba-tiba ada banyak zombie yang menjatuhkan diri dari atas. Qin Yu langsung menarik tangan Xiao Yu, mereka berlari. Xiao Yu, kita jatuh dalam PERANGAKP mereka, ayo kabur. Mereka dikejar gerombolan X zombie. Kakak, segerombolan zombie harusnya tidak punya akal kan? Tanyanya, bagaimana mereka bisa tahu strategi seperti ini? Bagaimana ku tahu? Secara logika, mereka harusnya tidak secerdas itu. Jawab Qin Yu, mereka berdua dikepung dari depan dan belakang. Sial, kita tak punya jalan keluar. Kesal Qin Yu, Xiao Yu menunjuk sebuah tempat. Kakak, ada gang kecil di sana. Mereka berdua pun memasuki gang itu. Qin Yu langsung berbalik, kakak kamu mau apa? Xiao Yu, tempat ini sempit. Kau akan aman di belakangku, beri aku penguatan. Karena segerombol sampah ini punya kecerdasan dan tahu strategi perang, aku ingin lihat arah mereka mengerti. Apa takut itu, ujar Qin Yu dengan serius. Qin Yu mengeluarkan api dari tangannya dan memberikan juga di pipa besinya. Qin Yu bersiap terima ini, teriak Qin Yu. Para zombie langsung menerkam. Kemarin, Qin Yu melempar bola apinya, boom, dan menyerang menggunakan pipa besinya juga. Apa ini belum berakhir? JUGAZ aku HATUS menghapusmu atau kau takkan pernah beristirahat, ujar Qin Yu ke para zombie. Kakak, lihat di sana. Terlihat ada 3 sosok di atas itu dan mereka adalah zombie mutasi juga. Zombie normal harusnya tidak punya kemampuan memerintah. Kawanan di atas atap itu pasti yang memimpin mereka, pikir Qin Yu. Xiao Yu, kau harus mengikutiku dengan cermat. Setelah kita melewati MPENYERGAPAN itu, kita akan mencari mereka bertiga dan menghajarnya. Qin Yu menggunakan kekuatan apinya, boom. Mereka berdua pun lari. Terlihat pemimpin zombie memperhatikan mereka berdua. Qin Yu dan Xiao Yu telah sampai di dalam rumah yang di atasnya ada 3 zombie itu. Xiao Yu, cepat naik tangga, akan KURUSAK anak tangganya, mari lihat gimana mereka menangkap kita nanti. Dan boom, tangga itu pun hancur. Wih,
Aku menantang kalian untuk naik, ejak Xiao Yu, kakak. Mereka membuat tangga zombie, kata Xiao Yu, abaikan mereka, kita harus membunuh 3 zombie itu, zombinya akan bubar dan menyebar keluar, karenanya mereka tidak akan lagi menjadi ancaman. Qin Yu telah sampai di atas dan terlihat ada 3 zombie, ada yang memiliki warna merah dan biru sedangkan satunya kayak anak-anak. Qin Yu berkata, Xiao Yu, jika tebakanku benar, zombie yang di tengah punya kemampuan mengontrol zombie lainnya. 2 DISAMPINGANYA sepertinya sedang dikendalikan. Xiao Yu merespon, itu artinya semua kegaduhan di bawah dikendalikan olehnya. Qin Yu membenarkannya, benar, dia MINGANDALIKAN mereka. Bisa mengendalikan sebanyak itu, aku takut dia lebih kuat dibandingkan aku. Zombie di tengah itu memerintahkan zombie merah untuk menyerang, dan benar zombie merah itu langsung maju. Zombie merah itu mengeluarkan kemampuan apinya di kedua tangannya, zombie merah juga mengeluarkan api di mulutnya, kakak, gunakan apimu untuk melawannya. Qin Yu menuruti perkataan adiknya dan dia memunculkan api di tangannya, api mereka berdua berbenturan, tiba-tiba ada zombie di samping Qin Yu dan terkena serangan oleh Xiao Yu, dan langsung ditusuk Qin Yu. Keras sekali ujarnya, Qin Yu menyalurkan apinya, rasakan ini, zombie itu mengeran, memukul mundur Qin Yu, Xiao Yu, cepat sembunyi. Teriak Qin Yu, zombie biru itu mengeluarkan kemampuan esnya, terlihat Qin Yu dan Xiao Yu bersembunyi, Qin Yu berkata, Xiao Yu, hilangkan penguatanku. Tapi kakak, aku tahu batasku, sekarang waktunya, cepat, riak Qin Yu, terlihat 2 zombie itu sedang mencari Qin Yu dan adiknya. Qin Yu muncul dari belakang, hei, kau mencari kemana? Kemari kau, bangsat, teriak Qin Yu, 2 zombie itu langsung menerjang, Qin Yu menahan zombie merah sedangkan bos zombie tertawa hehehe, tiba-tiba tanpa diduga Qin Yu muncul dari belakang bos zombie itu, 2 zombie itu kebingungan, bos zombie itu langsung ditusuk, crot. 2 zombie itu tersadar dari kendali dan terjatuh, di saat zombie biru mau bangun tidak dibiarkan Qin Yu langsung dicerot. Nya kakak, cepat kemari, zombinya menyebar. Ujar Qin Yu, itu normal, karena mereka tidak diperintah lagi sekarang. Zombie di bawah tidak jauh beda dengan binatang buas, Qin Yu langsung mencari bahan evolusi dari zombie yang dia kalahkan tadi, Ini berbeda dari bahan evolusi sebelumnya, yang ini pasti bahan evolusi tingkat tinggi, kata Xiao Yu, warna ini, jika dibandingkan dengan binatang iblis masih kurang, tapi ini masih dianggap cukup bagus. Ujar Qin Yu, prosedurnya sama, kuatkan dan duplikasi, masing-masing dapat 1. Sempurna. Qin Yu mau menduplikasinya, kakak, bukankah kau MENDUPLIKASINYA, kenapa tidak bereaksi? Tanya Qin Yu, ada batasannya. Jawab Qin Yu, ini konsep yang sama dengan bahan evolusi ini yang jauh lebih kuat dariku saat ini. Ini akan membebaniku jika aku ingin MENDUPLIKASINYA, jadi. Maksudmu, zombie itu, aku tahu kau mencoba bilang kalau zombie itu lebih kuat dari yang kita pikirkan, kemampuannya unik, terus terang, dia tidak mampu naik tingkat, belum lagi, dia kurang beruntung hanya memiliki 2 antek yang kuat, masing-masing bertenaga es dan api, kurasa zombie itu mengontrol mereka untuk memburu kita, jadi dia bisa menambahkan kita dalam pasukan zombinya. Dilihat dari itu, kita perlu waktu untuk menggunakannya, memperkuat dan menggandakan benda ini, terang Qin Yu. Setelah beberapa saat Qin Yu berhasil menduplikatnya dan dia membagi adiknya, Qin Yu berkata, aku ingin tahu seberapa potensialnya ini. FIUH, akhirnya selesai, kata Xiao Yu. Qin Yu menelannya dan merasakan rasa sakit, sehingga dia berteriak, sedangkan Xiao Yu tidak merasakan apa-apa. Rasa sakitnya hilang. Qin Yu berkata, aku bisa merasakan kekuatan bertambah di dalam. Aku punya 15 hingga 16 kali kekuatan manusia normal, kakak, kenapa kau selalu heboh seperti itu setiap kali kau makan bahan evolusi? Tanya Xiao Yu. Qin Yu kebingungan karena dia belum tahu Xiao Yu tidak merasakannya. Qin Yu bertanya, tunggu. Jangan bilang kau tidak merasakan apapun. Xiao Yu menjawab dengan polosnya, ya, aku juga. Aku merasa jauh lebih kuat. Sekarang aku mungkin 12 hingga 13 kali kekuatan manusia normal. Mereka berdua pun terus berbincang, itu adalah dorongan kekuatan yang besar. Mengapa kamu tidak berteriak kesakitan, ujar Qin Yu, kenapa aku harus berteriak kesakitan?
Karena kau Miliaatku berteriak kesakitan, itulah alasan kenapa aku mengeluh, ujar Qin Yu. Mereka pun turun dari atap dan berjalan pergi. Di perjalanan Qin Yu berkata, kita telah berburu beberapa waktu dan memiliki panen yang bagus. Kita juga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Beruntung bagi kita, kita temukan jumlah bahan evolusi yang cukup bagi kakek untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Dengan ini, dia akhirnya mendapatkan kehidupannya kembali dan mengajariku bela diri tanpa rasa bersalah. Aku lelah. Kurasa kita bisa makan lebih saat kita kembali, ujar Xiao Yu. Qin Yu mengejek adiknya, lihat dirimu, di masa APOCALIPSE ini orang lainnya masih kelaparan, sedangkan kamu malah tambah gemuk. Xiao Yu pun marah. Xiao Yu berkata, maaf. Kau yang gemuk. Sambil memukul Qin Yu, Xiao Yu, kuingatkan padamu, kau bukan manusia normal lagi. Pukulan itu 12 kali lebih kuat dari manusia Nor. Perkataan dari Qin Yu disela oleh Xiao Yu, kakak, ada yang salah. Aku bisa merasakannya juga, ini bau darah, ujar Qin Yu. Di sana, di depan, bukankah itu pusat pengungsi? Mungkin zombinya sudah terlihat jasad 2 orang. Apa yang terjadi? Mustahil, ini tidak mungkin, kata Xiao Yu. Qin Yu mengecek jasad-jasad itu, ini bukan kerjaan zombie, ini ulah manusia. Xiao Na. Xiao Na, di mana kau? Teriak Xiao Yu. Qin Yu, aku tidak bisa menemukan tubuh Xiao Na, Liu Kun atau kakek. Xiao Yu menangis, mereka semua tidak berdaya. Siapa yang melakukan tindakan tak berperasaan ini? Jejak kaki.